Dengan perintah dari langit, Baginda Raja memerintahkan. Dewi Anggraini, putri dari keluarga Wijaya. Berasal dari keluarga terpandang dan berbudi luhur, lemah lembut dan berbudi luhur. Layak menjadi ibu bagi seluruh negeri. Dengan ini kami menetapkanmu sebagai permaisuri. Demikian titah ini. Kakak Dewi, cepatlah keluar, jangan sampai terlambat waktu baik. Ah, kenapa semuanya putri dari keluarga Wijaya? Kenapa kau anak angkat bisa menjadi permaisuri? Aku malah harus dijodohkan dengan seorang prajurit kasar. Aku tidak terima. Kenapa aku harus bersujud di kakimu? Aku melindungimu untuk membalas budi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya telah membesarkanmu bertahun-tahun. Jika ada sedikit rasa syukur di hatimu, seharusnya kau serahkan posisi permaisuri. Ayah, aku juga putri kalian. Anak angkat, Kau takut Kirana merebut kasih sayang darimu. Khawatir dia juga bisa mengubah benda menjadi emas, tega menghancurkan pohon keberuntungan, dan begitu egois hingga menyuruh Baginda menghentikan titah yang mengizinkan Kirana masuk istana menjadi selir. Sialan. Aku semua ini demi melindungi Kirana. Arya Satria meskipun adalah kaisar, tapi bukan jodoh yang baik. Dia adalah penguasa tertinggi. Adalah penguasa dunia. Kalau bukan karena kamu duluan menyentuh pohon keberuntungan, bisa mengubah benda menjadi emas, bagaimana mungkin kakak Arya memilihmu menjadi permaisuri? Mengubah benda menjadi emas membutuhkan. Aku bilang padamu, sesuatu yang aku, Kirana Lestari, tidak bisa dapatkan, kamu, seekor ulat hina, juga jangan harap bisa mendapatkannya. Hahaha. Anak angkat itu hina. Hahaha. Inikah yang dengan nyawaku aku lindungi, keluarga Wijaya? Aku terlalu bodoh. Kamu sangat suka mengubah benda menjadi emas, jadilah emas. Ah, Ini di mana? Taman belakang Nona Besar tiba-tiba muncul sebatang pohon keberuntungan. Tuan Besar menyuruh Nona segera pergi melihat bersama. Pohon keberuntungan. 100 miliar rupiah. Aku, putra mahkota, bersumpah, ini adalah terakhir kalinya aku membiarkanmu mengubah benda menjadi emas. Kamu juga tidak ingin adikmu, ibu angkatmu, dikirim ke tempat hiburan paksa kerajaan, dan ayah angkatmu dibuang ke tempat pengasingan terpencil. aku bilang padamu, sesuatu yang aku, Kirana Lestari, tidak bisa dapatkan, kamu, seekor ulat hina, juga jangan harap bisa mendapatkannya. Hahaha. Aku ternyata hidup kembali. Hidup kembali pada saat akan menyentuh pohon keberuntungan, hari di mana bisa mengubah benda menjadi emas. Kirana Lestari, di kehidupan ini, kalian sekeluarga akan merasakan bagaimana rasanya diubah menjadi emas. Pohon keberuntungan. Kehidupan sebelumnya. Mimpi burukku dimulai dari hari ini. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang menyentuh pohon keberuntungan. Kehidupan sebelumnya. Kirana Lestari bahkan malas keluar rumah. Kenapa berbeda? Kakakku yang baik. Kau tidak menyangka aku akan hidup kembali, kan? Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan kesempatan, membiarkanmu menyentuh pohon keberuntungan lebih dulu. Di kehidupan ini, aku akan mengubah benda menjadi emas, orang yang menjadi permaisuri. Hanya bisa aku, Kirana Lestari. aneh, benar-benar ada pertanda aneh dari langit. Apakah ini pertanda baik bagi keluarga Wijaya? Pak Karta, segera undang pangeran ketiga datang. Katakan bahwa keluarga Wijaya memiliki urusan penting, baik. Memberitahu pangeran ketiga, di kehidupan sebelumnya, aku dan Kirana Lestari bersama-sama menyelamatkan pangeran ketiga. Tapi pangeran ketiga adalah yang paling tidak disayang, pangeran yang paling terpuruk. Kirana Lestari pada awalnya sama sekali tidak menghargai, baru mendorong perjodohan itu padaku. Tanpa sengaja aku oleh pangeran ketiga ditemukan memiliki kemampuan mengubah benda menjadi emas. Akhirnya hancur tak tersisa. Kenapa dia memberitahunya sejak awal? Kakak Dewi, kau tahu apa gunanya pohon keberuntungan ini? Bagaimana aku tahu? Hah? Orang pertama yang menyentuh pohon keberuntungan ini akan membangkitkan suatu kemampuan yang disebut mengubah benda menjadi emas.
Mengubah benda menjadi emas, dia sudah tahu. Tentang mengubah benda menjadi emas, dia juga hidup kembali. Dia menginginkan takdirku dari kehidupan sebelumnya. Dia menginginkan takdirku dari kehidupan sebelumnya. Dia ingin menjadi permaisuri Dewi Anggraini. Di kehidupan ini, kemampuan mengubah benda menjadi emas menjadi milikku. Aku akan membantu pangeran ketiga menjadi baginda raja. Takdirmu, posisi permaisuri, semua akan menjadi milikku. Ingin menjadi permaisuri, ingin takdirku. Kalau begitu, semua kuberikan padamu. Kuharap saat kau menghadapi jurang tak berujung, jangan takut. Jangan menyesal. Keajaiban, keajaiban. Tadi Kirana bilang menyentuh pohon keberuntungan ini bisa mengubah benda menjadi emas. Apa maksudmu? Ibu, maksudku secara harfiah pohon keberuntungan ini yang pertama ku sentuh, aku bisa mengubah benda menjadi emas. Semua benda di dunia ini aku bisa menjadikannya emas. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bagaimana bisa di dunia ini ada kemampuan mengubah benda menjadi emas? Ini bukan cerita dongeng. Di kehidupan sebelumnya, aku juga tidak percaya. Tapi sampai kau, Dewi Anggraini, seorang ulat hina, dengan kemampuan ini mendapat perhatian pangeran ketiga menjadi permaisuri. Sekarang giliranmu menyaksikan aku menjadi permaisuri. Aku ingin melihatmu cemburu dan menyesal. Kirana, apa kau bermimpi? Bagaimana mungkin di dunia ini ada yang bisa mengubah benda menjadi emas? Tapi kita bawa pertanda baik ini, pohon keberuntungan ini untuk pangeran ketiga. Pangeran ketiga akan memberikannya kepada baginda raja itu, juga bisa disebut mengubah benda menjadi emas. Ayah, ibu, aku tahu kalian tidak percaya, hanya dengan menyentuh pohon keberuntungan ini bisa mengubah benda menjadi emas. Tapi ketika pangeran ketiga tiba, aku akan membuktikan semuanya padamu. Begitu pangeran ketiga, Arya Satria, binatang itu, melihat kemampuan Kirana, pasti akan berubah dan melamarnya, kan? Adik, jika kau benar-benar bisa mengubah benda menjadi emas, maka pangeran ketiga mungkin tidak akan menikahiku. Jangan berebut denganku, ya? Aku sangat mengagumi pangeran ketiga. Dewi, kau mulai takut, cemas, dan iri. Akan kubuat kau lebih menderita. Kirana, meskipun kalian pernah menyelamatkan pangeran ketiga, tapi ku dengar pangeran ketiga, Arya Satria, sifatnya kejam. Dia adalah pangeran yang paling tidak disayang oleh baginda raja. Bukankah kita sudah sepakat, Dewi yang akan menikah dengannya? Jangan kau terjun ke dalam api. Ibu, kau tahu apa? Kakak Arya itu seperti benda berharga yang menyembunyikan sinarnya. Bakal calon raja yang menunggu waktu. Dengan aku, dia bisa melambung tinggi mencapai puncak kekuasaan, dan aku akan menjadi panutan bagi seluruh wanita di kerajaan, menjadi permaisuri. Maaf, Kakak Dewi. Pangeran ketiga pasti kurebut. Setelah aku menjadi permaisuri, aku bisa memanggilmu ke istana untuk melayaniku. Mungkin, Kakak Arya akan mengasihanimu juga. Hahaha. Tuan besar, nyonya besar, nona, yang mulia pangeran ketiga telah tiba. Sembah, menghadap pangeran ketiga. Bapak Wijaya. Tengah malam begini, kau panggil beta ke sini. Jangan-jangan karena kau merasa keluarga Wijaya pernah menyelamatkan nyawa beta, maka kau berani mempermainkan beta. Bapak Wijaya, di tengah malam, begini kau paksa beta ke sini. Jangan-jangan kau mengandalkan keluargamu, Wijaya yang pernah menyelamatkan nyawa beta, lalu berani mempermainkan beta. Meskipun beta tidak disayang tapi menghabisi nyawa seluruh klan Wijayamu tidak sulit. Pangeran ketiga keluarga Wijaya, kami memang ada urusan penting. Adikku, Kirana Lestari, telah terbangun kemampuan yang luar biasa bisa mengubah benda menjadi emas. Perlu kau ikut campur? Kakak Arya, aku memang bisa mengubah benda menjadi emas. Kau pikir beta ini bodoh? Kakak Arya, mana mungkin aku menipumu? Akan kutunjukkan sekarang. Kau tahu harga dari menipu beta? Apa yang bisa dilakukan Dewi Anggraini, aku juga bisa melakukannya. Kalau tidak bisa mengubah menjadi emas. Ayo cepat siapkan beberapa barang. Aku ingin pada Kakak Arya menunjukkan kemampuan mengubah benda menjadi emas. Celaka, celaka. Bagaimana mungkin ada orang bisa mengubah benda menjadi emas? Emas.
Emas, benar-benar emas. Mengubah benda menjadi emas itu nyata Dewi Anggraini. Kau buatkan yang besar untuk beta, yang besar beta mau yang lebih besar. Titik. Semuanya, jadikan emas untuk beta. Tunjukkan dengan baik. Kirana Lestari. Semakin kuat kemampuannya, semakin besar kejutan yang akan diberikan Arya Satria padamu. Kirana, apa kau benar-benar bisa mengubah benda menjadi emas? Kalau tidak berhasil keluarga Wijaya kita akan hancur. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Kakak Arya, perhatikan baik-baik. Emas. Benar-benar emas. Mengubah benda menjadi emas itu nyata. Adik Kirana kau buatkan yang besar untuk beta. Yang besar. Beta mau yang lebih besar. Titik. Semuanya jadikan emas untuk beta. Kirana, kau akan segera tahu harga yang harus dibayar untuk mengubah benda menjadi emas. Aduh, kakak Arya kamu bikin aku sakit. Maaf, adik Kirana coba lagi. Tapi, kakak Arya kamu kan bukan siapa-siapa aku. Kamu akan menikah dengan kakak Dewi, kemampuan mengubah benda menjadi emas ini, tolong, kakak Arya bantu aku persembahkan kepada Baginda Raja. Aku. Ini. Yang mulia pangeran ketiga, yang paling aku kagumi adalah kamu. Aku juga pernah menyelamatkan hidupmu. Bukankah kamu berjanji akan melamar secara resmi suatu hari nanti dan bertunangan denganku? Beta kapan pernah bilang? Yang selalu beta katakan adalah melamar secara resmi suatu hari nanti bertunangan dengan adik Kirana. Tidak, bukan begitu ayah, ibu. Kalian dengarkan hari itu, kalian semua dengar. Yang sebenarnya bertunangan adalah aku. Omong kosong. Yang hari itu ditentukan adalah Kirana. Benar, hari itu yang ditentukan adalah Kirana Dewi Anggraini. Kamu cemburu Kirana bisa mengubah benda menjadi emas. Cemburu Kirana mendapatkan perhatian pangeran. Ketiga, apa sudah gila? Keluarga Wijaya kita bagaimana bisa memiliki anak seperti kamu yang tidak tahu malu? Hanya bisa menyalahkan diriku sendiri tidak memiliki kemampuan mengubah benda menjadi emas. Tidak layak untuk pangeran ketiga. Baiklah. Pangeran ketiga, sarang iblis ini tapi kalian sekeluarga sendiri yang masuk. Adik Kirana kamu lihat. Asal kamu bisa mengubah semua ini menjadi emas, beta berjanji padamu 3 hari lagi akan datang melamar secara resmi meminangmu menjadi permaisuri pangeran. Tapi aku juga sayang melihat kakak Dewi sedih. Namun setelah pernikahan biarkan kakak Dewi melayaniku di sampingku. Dewi Anggraini, aku akan membuatmu mengalami penderitaan yang pernah kualami di kehidupan, sebelumnya semuanya kau rasakan. Baiklah, Kirana Lestari, kalau begitu, aku akan di sisimu menyaksikanmu hancur lebur. Adik Kirana, apa kata beta dengar itu? Kakak Dewi, salahkan saja orang yang bisa mengubah benda menjadi emas bukan dirimu, kan? Emas. Ternyata, semuanya jadi emas murni lagi. Kirana, kenapa kamu berdarah? Kenapa hidungku berdarah? Jangan-jangan, Pasti adik Kirana terlalu bersemangat. Beberapa waktu lalu kelebihan suplemen, makanya hidungnya berdarah, kan? suplemen apa? Aku cuma potong uang saku bulananmu sedikit. Beli sedikit sarang burung dan ginseng. Kamu berani di depan pangeran ketiga? Bersikap sinis? Kirana, tidak usah pedulikan dia. Jangan sampai sakit hati. Ayo, lanjutkan. Cepat. Kakak Arya, kamu sama sekali tidak sayang padaku. Masa sih, Kirana? Kamu punya kemampuan ajaib seperti ini, tentu aku ingin lihat lebih banyak. Coba gunakan lagi kemampuan mengubah benda menjadi emas. Beta ingin yang terbesar. Vas yang paling besar ini. Vas emas. Kemampuan mengubah menjadi emas ini sungguh hebat. Dengan ini, di seluruh dunia, apalagi yang tidak bisa beta dapatkan. Hahaha. Aku bawa barang ini dulu. Untuk dipelajari. Kakak Arya, jangan lupa 3 hari lagi datang ke keluarga Wijaya untuk melamar. Dengan kemampuanku, pasti kamu bisa menjadi yang tertinggi. Tenang saja. 3 hari lagi seluruh ibu kota akan tahu, kamu akan menjadi permaisuri Pangeran Arya. Kirana bisa mengubah benda menjadi emas. Kirana akan menjadi yang mulia permaisuri. Sembah yang mulia permaisuri. Aku permaisuri. Kalau ayah dan ibu, kalian menjadi ayah mertua raja dan ibu mertua raja,
Sembah ayah mertua raja dan ibu mertua raja. Yang mulia permaisuri, Panjang umur, Yang Mulia. bergembiralah. Waktu seperti ini tidak akan lama lagi. Adik Kirana, kamu tidak apa-apa. Kirana, jangan munafik. Kamu pasti ingin melihat Kirana celaka, kan? Tuan Besar, cepat panggil pangeran ketiga, panggil tabib istana untuk memeriksa Kirana. Aku segera pergi. Jangan. Dewi, kenapa? Jangan sampai tabib istana tahu, Kirana sekarang dalam kondisi tidak fit. Ayah, ibu, pangeran ketiga baru tahu bahwa adik Kirana bisa mengubah benda menjadi emas. Tiba-tiba tubuhnya bermasalah, sangat lemah. Bagaimana bisa menjadi permaisuri, menjadi panutan bagi seluruh wanita di kerajaan? Ini. Lagi pula, adik Kirana hanya bisa mengubah benda menjadi emas. Emosinya terlalu meluap sehingga pingsan. Tidak ada masalah besar. Ya, Kirana kuserahkan padamu. Layani dia dengan baik. Dia adalah yang mulia permaisuri di masa depan. Jika dia bahagia, mungkin nanti dia akan memberimu gelar selir. Kenapa aku pingsan? Kamu mengubah benda menjadi emas. Emosimu terlalu berlebihan. Makanya kamu pingsan. Iya, mengubah benda menjadi emas. Kemampuan mengubah benda menjadi emas ini sangat hebat. Pantas saja di kehidupan sebelumnya, Dewi menyembunyikannya. Dewi, aku adalah yang mulia permaisuri di masa depan. Kakiku, kamu yang cuci. Baiklah, bisa mencuci kaki yang mulia permaisuri di masa depan. Itu adalah keberuntunganku. Dewi, di kehidupan ini, tanpa kemampuan mengubah benda menjadi emas, kamu hanya bisa menjadi pelayan rendahan. Kirana, kamu menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas secara sembarangan, baru sehari sudah mulai muncul bintik-bintik. Sebentar lagi, Arya akan memberimu kejutan yang lebih besar. Banjir besar di Tenggara. Hujan 10 hari. Lebih dari 1 juta rakyat terdampak. Dana bantuan bencana dibutuhkan 300 miliar rupiah. Saat ini kas negara kosong. Para menteri, adakah strategi yang baik untuk Beta, Pangeran Sulung dan Pangeran kedua? Tidak ada cara sama sekali. Apakah kita harus melihat rakyat Tenggara memberontak melawan kerajaan Dirgantara? Siapa di antara para menteri yang punya usul? Beta tidak akan segan memberikan jabatan bangsawan. Para pangeran dan cucu raja, Beta tidak akan segan memberikan gelar pangeran. 300 miliar rupiah perak. Tidak lebih dari 300 ribu tael emas. Seluruh pejabat istana, masalah yang tidak bisa diselesaikan Pangeran Sulung dan Pangeran kedua. Aku hanya perlu membuat Kirana mengubah benda menjadi emas. Gelar pangeran, putra mahkota, tahta kerajaan Dirgantara, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ayahanda Raja, Beta dalam 3 hari bisa mengumpulkan 300 miliar rupiah untuk Ayahanda Raja. Pangeran ketiga tiba. Bagus, baru 2 hari. Kakak Arya tidak sabar. Aku segera menjadi permaisuri pangeran. Permaisuri pangeran. Dia belum memerasmu sampai nilai terakhirmu. Mana mungkin dia cepat puas sama kamu? Kamu segera menjadi permaisuri pangeran. Apa kau tidak mau berkorban sedikit saja? Kau Dewi Anggraini, kan? Dewi, cepat ubah benda jadi emas untukku. Ubah untukku. Lanjutkan mengubah benda menjadi emas. Pangeran ketiga tiba. Kakak Arya, baru 2 hari kau datang melamar. Kau sangat baik padaku, Kirana. Sekarang banjir di Tenggara. Jutaan korban. Ayahanda Raja perlu mengumpulkan 300 miliar rupiah perak. Itu setara 30 miliar rupiah emas. Kau harus membantuku. 30 miliar rupiah emas. Itu berarti 15.000 kilogram. Aku harus mengubah emas sebanyak itu untukmu. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak dengar Dewi bilang pernah mengubah emas seberat 15.000 kilogram. Apa kau tidak ingin menjadi permaisuri pangeran? Permaisuri pangeran? Ya ampun, Kirana. Kalau yang dapat kemampuan mengubah benda menjadi emas adalah aku pasti akan membantu pangeran ketiga. Dewi, kau mungkin tidak punya keberuntungan itu. Kakak Arya, bukankah hanya 30 miliar rupiah emas? Aku ubah untukmu. Bawa batu persegi masuk. Setiap batu persegi berat 50 kg. Adik Kirana, andalkan kau. Ternyata 30 miliar rupiah sebanyak ini. Kirana, kau kira dalam kehidupan sebelumnya, nasibku adalah kebahagiaan yang kau kira, nikmati saja perlahan. Ternyata 15.000 kilogram adalah setumpuk tembok. Sebanyak ini. Aduh,
Sayang aku tidak punya kemampuan mengubah benda jadi emas, kalau tidak, aku akan mengubah gunung jadi emas untuk pangeran ketiga. Dewi, diamlah. Bukankah hanya 15.000 kilogram emas? Aku ubah. Ah, 30 miliar rupiah Kirana Lestari. Sebentar lagi, kamu akan tahu. Berapa besar harga yang harus dibayar? Aku merasa pusing sekali. Darah dari hidungku mengalir. tidak apa-apa. Kirana, kamu hanya sedikit mimisan. Lapisan batu ini sudah berubah menjadi emas. Bertahanlah Dewi. Cepat bantu Kirana membersihkannya. Cepat bantu. Wajahmu pucat sekali. Mungkin sebaiknya ditunda lain hari. Diam. Urusanku tidak perlu kau campuri. Kamu hanya iri, aku mendapatkan kasih sayang kakak Arya. Aku pasti akan membantu kakak Arya mengumpulkan 30 miliar rupiah ini. Ya, Kirana, jangan berhenti. Setelah kamu menjadi permaisuri pangeran keluarga Wijaya, kita akan menikmati kemewahan tanpa batas. Benar, Kirana lelah kecil ini tidak apa-apa. Yang kau ubah bukan emas, itu adalah tahta permaisuri masa depanmu. Benar, tahta permaisuri adalah milikku. Kirana, bagaimana keadaanmu? Semua ini salahku, menyelamatkan rakyat seperti memadamkan api. Ayahanda Raja hanya memberiku waktu 3 hari. Sudahlah, Kirana, bagaimana bisa aku demi diriku sendiri membiarkanmu terluka? Aku tidak jadi menjadi pangeran baru. Aku akan pergi menemui Ayahanda Raja untuk mengundurkan diri. Tidak, jangan. Kakak Arya, aku pasti akan membantumu meraih posisi itu. Di kehidupan sebelumnya aku juga tertipu oleh kata-kata manisnya. Dewi, semua ini salahku, menyelamatkan rakyat seperti memadamkan api. Ayahanda Raja hanya memberiku waktu 3 hari. Sudahlah, Dewi, bagaimana bisa aku demi diriku sendiri membiarkanmu terluka? Aku tidak perlu menjadi pangeran. Dewi Anggraini, aku tidak peduli berapapun harga yang kau bayar. Ayahanda Raja hanya memberiku waktu 3 hari, jika tidak bisa aku tidak bisa menjadi pangeran. Keluarga Wijayamu tidak akan ada yang selamat. Kirana Lestari. Saat kau tak sanggup lagi, itulah saat iblis Arya Satria menunjukkan taringnya. Kakak, Arya sakit sekali. Aku merasa seolah-olah emas ini sedang mengambil sesuatu dari tubuhku. Bolehkah aku istirahat? Besok aku akan mengubahnya lagi untukmu. Jangan takut. Lihat, kamu sudah mengubah setengahnya. Bertahanlah sebentar lagi. Sebentar saja. Apa kamu tidak ingin segera menjadi permaisuri pangeran? Putri mahkota bahkan menjadi permaisuri? Tapi aku tidak mau mengubah Kirana. Kalau begitu aku akan membuatmu terlambat lagi menemukan wajah asli Arya. Baru kamu tahu apa itu penyesalan. Keputusasaan pangeran ketiga, adikku sudah sangat sakit. Jika dia tidak mau mengubah, ya sudah, betapa pentingnya posisi permaisuri pangeran. Apakah lebih penting dari tubuh adikku? Kirana belum berkata apa-apa, berani kamu ikut campur. Dewi, kamu sendiri tidak bisa menikah dengan pangeran ketiga, mau merusak pernikahan Kirana. Rendahan, aku lihat kamu. Memang tidak ingin Kirana menjadi permaisuri pangeran dan menikmati kemuliaan. Sengaja menghambat Kirana. Aku hanya khawatir pada Kirana. Lagi pula, Kirana sendiri juga tidak mau lanjut mengubah benda menjadi emas, kan? Dewi ini pasti iri padaku, iri sampai gila, menghasutku, membuatku kehilangan muka di depan pangeran ketiga. Tidak mungkin. Simpan saja pikiran kecilmu, aku bilang padamu, kamu tidak punya kesempatan sedikit pun. Aku pasti akan membantu pangeran ketiga menyelesaikan tugasnya permaisuri, hanya bisa aku. Kirana, aku tidak. Ada atau tidak, kamu tahu sendiri, minggir. Aku akan lanjut mengubah benda menjadi emas. Emas sebanyak ini, kita kaya sekarang. Harga dari mengubah benda menjadi emas muncul. Kakak Arya, ayah, ibu, 15.000 kilogram batu, semuanya sudah berubah menjadi emas. Kamu rambutmu, wajahmu? Wajahku. Ada apa dengan rambutku? Putih. Bagaimana bisa? Cermin. Cermin. Berikan aku cermin. Kirana,
kenapa rambutmu jadi putih semua, dan kelihatan jauh lebih tua? Tidak. Tidak mungkin. Kenapa aku seperti sudah tua 10 tahun? Ini bukan aku. Ini bukan aku. Kirana Lestari, sekarang. Akhirnya kau bisa merasakan penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya karena kemampuan mengubah benda menjadi emas. Kehidupan sebelumnya, demi keluarga Wijaya, aku mengorbankan umurku berulang kali. Agar mereka tidak sedih, setiap hari aku menyembunyikannya. Tapi pada akhirnya, ternyata kemampuan mengubah benda menjadi emas ada harganya. 30 miliar rupiah ternyata harus mengorbankan 10 tahun umur. Ayah dan ibu tidak boleh tahu. Mereka akan khawatir. Penderitaan seperti ini cukuplah aku seorang yang menanggungnya di keluarga Wijaya. Kenapa? Kenapa jadi begini? Bagaimana aku bisa menjadi tua? Bagaimana aku bisa menjadi tua dalam semalam? Aku baru 20 tahun. Bagaimana bisa ada uban dan kerutan? Jangan-jangan, kemampuan mengubah benda menjadi emas memerlukan. Ternyata kemampuan mengubah benda menjadi emas butuh pengorbanan. Emas ini yang terkuras adalah umurku. Mengubah benda menjadi emas ternyata memerlukan pengorbanan umur. Mengorbankan umur. Itu kau, kan? Kau sudah tahu sejak awal bahwa kemampuan mengubah benda menjadi emas akan menguras umur. Kau juga hidup kembali, kan? Kamu juga hidup kembali, benar kan? Kirana, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku selalu menasihatimu agar kesehatan itu penting. Jangan lagi mengubah benda menjadi emas. Benar. Hal seperti hidup kembali. Mana mungkin dialami 2 orang. Tapi di kehidupan sebelumnya, kenapa dia tidak bilang akan mengorbankan umur? Pasti dia tidak pernah menyulap sebanyak itu. Kali ini aku kehilangan 10 tahun umur. Kemampuan mengubah benda menjadi emas tidak bisa digunakan lagi. Kakak Arya, demi 30 miliar rupiah ini, aku kehilangan 10 tahun umur. Sekarang aku seperti ini. Apakah kakak Arya masih menyukaiku? Apa yang harus kulakukan? Kirana, tenanglah. Tidak peduli seberapa tua dirimu, aku akan menikahimu. Percayalah. Setelah aku naik tahta, kau akan menjadi panutan bagi seluruh wanita di kerajaan. Kakak Arya, aku percaya padamu. Baik, istirahatlah yang cukup. Aku akan mengirim emas ini ke istana. Tunggulah kabar baik dariku. Kirana, mengubah benda menjadi emas, jangan lagi menggunakannya. Meskipun menjadi permaisuri itu mulia, tidak lebih penting dari nyawamu. Dewi, kau pasti bangga sekarang, ya? Kau pikir aku sudah tua, posisi istri pangeran ketiga bisa jatuh padamu? Pangeran ketiga sudah berkata, kau cepat atau lambat akan menjadi permaisuri pangerannya. Setelah kalian menikah, tidak perlu lagi mengubah benda menjadi emas. Benar, meskipun kau kehilangan 10 tahun umur, tapi kau mendapatkan janji pangeran ketiga, asal kau tidak lagi mengubah benda menjadi emas, kau tetap di atas segalanya kecuali raja, beberapa puluh tahun. Benar-benar. Asal tidak terus menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, itu sudah cukup. Tidak mau? Sepertinya kau tidak punya pilihan. Pangeran ketiga mengumpulkan 300 miliar rupiah untuk menangani banjir di Tenggara berjasa bagi negara. Dengan ini, Pangeran ketiga Arya Satria diangkat menjadi Pangeran Arya. Hamba bersyukur, Ayahanda. Arya, dalam waktu 3 hari, kau berhasil mengumpulkan 300 miliar rupiah. Kau benar-benar membuatku kagum. Ini berkat restu langit bagi Ayahanda. Baik, aku beri kau tugas besar lagi. Bangsa Hun dari utara terus menyerang. Aku ingin mengerahkan 1 juta prajurit untuk menyelesaikan ancaman utara. Kau memiliki kemampuan berdagang yang ulung. Jika kau bisa mengumpulkan dana perang untukku, 1 triliun rupiah, maka aku akan mengangkatmu. Sebagai putra mahkota. Kirana cepat bangun. Semuanya, jangan sungkan. Selamat ya, kakak Arya atas pengangkatanmu menjadi Pangeran Kirana. Pikir kakak Arya sudah menjadi pangeran, sudah melupakanku masih menunggu kakak Arya melamar. Bagaimana mungkin aku diangkat jadi pangeran? Kirana, kamu adalah pahlawan terbesar. Alasan aku belum melamar. Beta juga ragu dan bingung. Kakak Arya bingung apa? Aku tadinya ingin meminta Ayahanda Raja memberikan perintah pernikahan untukku. Tapi jika aku menjadi putra mahkota, keluarga Wijayamu hanyalah keluarga pedagang Ayahanda Raja akan kesulitan. Arya, ternyata sama liciknya dengan kehidupan sebelumnya Kirana. Kamu benar-benar bermain api. Putri mahkota perlu diputuskan oleh Baginda Raja. Lalu bagaimana? Di kehidupan sebelumnya, Dewi kenapa begitu mudahnya?
diangkat menjadi putri mahkota. Kirana, pasti kamu berpikir, di kehidupan sebelumnya, aku kenapa bisa dengan mudah menjadi putri mahkota? Aku semua karena kalian sekelompok binatang. Dewi, asal kamu menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, membantuku menjadi putra mahkota, aku akan menikahimu. Membuatmu nanti menjadi wanita paling terhormat di dunia. Kamu juga tidak ingin adikmu tersayang besok diculik oleh bandit gunung kehilangan kehormatannya, kan? Adik Kirana ayahanda raja bilang suku barbar dari utara menyerang, jika aku bisa memberikan dana perang 1 triliun rupiah maka aku akan segera diangkat menjadi putra mahkota. Jika aku ingin menikahimu, hanya ada satu cara, keluarga Wijaya menyumbang 1 triliun rupiah, dengan prestasi ini, aku bisa meminta ayahanda raja menikahkan kita. Tapi dengan cara ini kamu harus menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas beta. Bagaimana tega hatiku? Jika 1 triliun rupiah harus diubah menjadi emas itu bukankah butuh umur 30 tahun? Setelah 300 miliar, lalu 1 triliun, setelah 1 triliun, lalu 2 triliun, keinginan tidak bisa berhenti. Sudahlah. Tanpa Kirana untuk apa aku membutuhkan kerajaan Baginda Raja dan permaisuri mana bisa dibandingkan dengan kita bersama setiap saat. Ini kalau dibatalkan, Kirana umur 10 tahun sebelumnya bukankah sia-sia? Tidak, permaisuri-permaisuri. Aku harus menjadi permaisuri kepada Dewi. Di kehidupan sebelumnya, Dewi bisa mengubah benda menjadi emas. Aku hanya perlu mengendalikannya maka bisa menghabiskan umurnya. Kakak Arya Dewi juga bisa. Dewi juga bisa mengubah benda menjadi emas. Kita gunakan dia. Tidak, jangan. Apa? Dewi juga bisa mengubah benda menjadi emas? Benar, Kakak Arya. Beberapa hari lalu, keluarga Wijaya mendapat berkah, jatuhlah sebuah pohon keberuntungan. Begitu Dewi menyentuh pohon keberuntungan itu, dia juga bisa mengubah benda menjadi emas. Benar, dan juga Dewi, kita bisa menggunakan usia Dewi untuk mengubah benda menjadi emas. Tidak, Ibu, jangan. Nyawa Kirana adalah nyawa. Apakah nyawaku bukan? Bisa menggunakan nyawamu untuk berkontribusi pada keluarga Wijaya, itu adalah keberuntunganmu. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun, sekarang waktunya kau membalas. Dewi, dengan usiamu seorang diri, kita bisa membuat seluruh keluarga Wijaya maju. Itu adalah kehormatanmu. Kirana, pohon keberuntungan ini, setelah disentuh jari, bisa mengubah benda menjadi emas. Benar, kau akan segera melihatnya. Dewi juga bisa mengubah benda menjadi emas. Kakak Arya, aku akan menggunakan usianya untuk mengumpulkan 10 juta tael untukmu. Jika beta berhasil menjadi putra mahkota, maka beta akan segera memohon ayahanda raja untuk mengeluarkan perintah pernikahan. Dewi, hanya 30 tahun usia untuk pangeran ketiga menyelesaikan masalah dana perang. Kirana bisa menjadi putri mahkota. Keluarga Wijaya kita dari menuju kesuksesan tinggal selangkah lagi. Cepat. Apa yang kau lihat? Tidak. Berhasil, Kakak Arya, lihat. Dewi pasti juga bisa mengubah benda menjadi emas. Ya, menguras kehidupan Dewi. Jangan bilang hanya 10 juta tael pun boleh. Benar Dewi, anggap saja ini sebagai kontribusimu untuk keluarga Wijaya. Tenang, meskipun kau jadi nenek tua, kau tetaplah putri keluarga Wijaya. Kami keluarga Wijaya akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana Dewi? Cepat. Coba lihat apakah kau bisa mengubah benda menjadi emas. Ya, coba cepat. Kakak Dewi, bisa mengabdi pada Kakak Arya adalah suatu kehormatan bagimu. Jika benar-benar menyentuh pohon keberuntungan ini, maka bisa mengubah benda menjadi emas. Kalau begitu aku cari beberapa pengawal, bukankah kita bisa sekaya negara? Kami sama-sama putri keluarga Wijaya. Kenapa kau, anak angkat, bisa menjadi permaisuri, sedangkan aku harus dijodohkan dengan seorang prajurit kasar? Aku tidak terima. Kenapa harus aku berlutut di kakimu? Aku ini untuk melindungimu, untuk membalas budi keluarga Wijaya yang telah membesarkanku. Omong kosong. Keluarga Wijaya telah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa kau punya sedikit rasa terima kasih? Sudah sepantasnya kau serahkan posisi permaisuri. Aku juga putri kalian. Anak angkat, Kau takut Kirana merebut kasih sayang? Takut dia juga bisa mengubah benda menjadi emas? Sampai-sampai kau merusak pohon keberuntungan. Dan egois sampai-sampai kau mencegat perintah Baginda Raja untuk menjadikan Kirana selir istana, kau cegat semuanya. Sialan, di kehidupan sebelumnya, Aku untuk melindungi keluarga Wijaya terpaksa oleh Arya Satria, berulang kali menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas. Di kehidupan ini, demi kekayaan dan kemuliaan, mereka tahu jelas tapi tetap mendorongku ke jurang yang dalam. Cepat, Dewi,
Cepat, tunjukkan pada kakak Arya, sentuh meja ini. Cepat ubah menjadi emas. Cepatlah. Cepat jadikan meja ini emas. Cepat. Coba cepat. Kehormatan keluarga Wijaya ada di pundakmu. Cepatlah, cepat. Baik, aku sentuh. Ah, Ada apa? Bukannya dia juga bisa mengubah benda menjadi emas, kenapa tidak berhasil? Kirana, bukankah kau bilang, hanya dengan menyentuh pohon keberuntungan ini, kau bisa mengubah benda menjadi emas? Kenapa aku tidak bisa? Kirana, kehidupan sebelumnya, padahal Dewi Anggraini bisa mengubah benda menjadi emas. Kenapa sekarang tidak bisa? apa kau benar-benar membohongi beta? Tidak, aku tidak. Dewi Anggraini, mana mungkin tidak bisa mengubah benda menjadi emas? Coba lagi, coba lagi. Kirana, pohon keberuntungan ini adalah pemberian dari langit untuk keluarga Wijaya, hanya mengakui garis keturunan keluarga Wijaya. Aku hanyalah anak angkat, tidak memiliki keberuntungan ini. Jika aku benar-benar bisa mengubah benda menjadi emas, tentu akan membantu pangeran ketiga menjadi putra mahkota. Ini kenapa tidak bisa? Kirana, apa kau yang keliru? Aku tidak mungkin salah. Tidak. Bagaimana mungkin tidak berubah menjadi emas? Bodoh, Kirana akan segera menyadari, mengubah benda menjadi emas membutuhkan pengorbanan. Saat itu, dia mungkin akan menyuruhku mencoba. Aku harus mencari cara, menghindari nasib kehidupan sebelumnya. Kirana, aku tahu, kau tidak ingin menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, tapi kau juga tidak boleh berbohong bahwa siapapun yang menyentuh pohon keberuntungan ini bisa mengubah benda menjadi emas. Demi tahta putra mahkota pangeran ketiga, kau sumbangkan sedikit usiamu, apa kau tidak mau? Tidak, aku tidak. Kakak Arya pasti ada yang salah. Aku sama sekali tidak membohongimu. Kau masih berani membohongi beta? Nona Wijaya, sumbu besar nyalimu. Kau pukul aku? Pangeran ketiga, apa yang kau lakukan? Apa? Hanya dengan menyentuh pohon keberuntungan, bisa mengubah benda menjadi emas? Kau pikir beta ini bodoh? Jika sembarang orang bisa menggunakannya, keluarga Wijayamu, bukankah sudah sekaya negara? Jelas-jelas kau membodohi beta. Kirana, kau mau melakukannya atau tidak? Tapi itu memerlukan umur. 1 triliun rupiah. Itu berarti 30 tahun umurku. Apa artinya 30 tahun umur? Hari ini, jika kau tidak bisa memberikan 1 triliun rupiah ini, beta akan memusnahkan seluruh keluarga Wijaya. Di kehidupan sebelumnya, Dewi Anggraini hidup bahagia dan sempurna. Pangeran ketiga memperlakukannya dengan hormat. Di mana-mana dia mengalah, menghormati, dan mencintainya. Bagaimana bisa dia menjadi orang yang tak kenal cara? Apakah aku salah lihat di depan umum di kehidupan sebelumnya? Arya Satria memang pria yang baik, suami yang baik, tapi di belakang, dia lebih buruk dari binatang. Sekarang baru sadar akan sifat aslinya. Terlambat. Kemampuan ini bukan berkah, tapi kutukan. Aku tidak akan pernah menggunakannya lagi. Kau tidak punya pilihan. Bagiku, kemampuan ini adalah berkah. Anugerah yang membuatku naik tahta. Kalau bisa, bunuh aku saja. Aku tidak akan pernah mengubah benda menjadi emas untukmu lagi. Baik, kau hebat. Kau memang keras kepala. Tidak mau mengubah benda menjadi emas, ya? Aku juga tidak memaksamu. Aku mulai dari ibumu dulu. Aku ingin lihat apakah tulangnya juga sekaku itu. Tidak mau mengubah benda menjadi emas, ya? Aku juga tidak memaksamu. Aku mulai dari ibumu dulu. Aku ingin lihat apakah tulangnya juga sekaku itu. Ini bukan urusanku, pangeran ketiga. Karena dia tidak mau membantu mengubah benda menjadi emas, aku terpaksa meminta kalian berdua untuk membantu. Tolong ibu. Kau tidak lihat ibumu kesakitan seperti ini. Cepat mulai mengubah benda menjadi emas. Mulai dari ibumu dulu. Aku ingin lihat. Apakah tulangnya juga sekaku itu? Jangan sentuh ayah dan ibuku, apapun yang kau minta, akan kulakukan. Di kehidupan sebelumnya, Arya mengancamku dengan orang tuaku, memaksaku untuk menyerah. Di kehidupan ini,
itu digantikan oleh Kirana, masih berguna. Kirana, cepat mengubah benda menjadi emas. Kau mau lihat ibumu dipukuli sampai mati? Bukan kau yang mengorbankan umur. Tentu saja kamu bicara seenaknya. Aku tidak mau menjadi nenek tua. Aku tidak mau. Tidak mau. Bahkan jika kau memukulnya sampai mati, aku tetap tidak akan menggunakannya. Baik. Kirana, cepat selamatkan ayah. Kalau aku menyelamatkanmu, siapa yang menyelamatkanku? Emas 1 triliun rupiah ini akan menghabiskan 30 tahun umurku. Kamu ingin aku menjadi si tua bangka sepertimu? Si tua bangka. Kenapa aku punya anak, kacang lupa kulitnya sepertimu? Kirana, selama ini apa kami tidak baik padamu? Kenapa kamu begitu egois? Kamu mau melihat ayah dan ibu dipukul sampai mati. Menurutku, kalianlah yang egois. Kalau kalian tidak egois, seharusnya kalian terima sendiri. Jangan paksa aku di sini. Benar-benar drama yang bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar mengira kalian adalah keluarga yang sangat akrab. Ternyata, saat bahaya datang, masing-masing terbang sendiri. Dewi, apa yang kamu lihat-lihat di sana? Cepat suruh dia mengubah benda menjadi emas. Apa kamu mau melihat? Kami berdua dipukul sampai mati di sini, Kirana. Aku mohon, selamatkan ayah dan ibu. Apa nyawa mereka bagimu? Tidak lebih penting dari beberapa helai ubanmu. Siapapun bicara, percuma. Aku calon permaisuri, tidak boleh tua. Sama sekali tidak boleh tua. Ayah, ibu, apa yang dikatakan Kirana ada benarnya. Jika tidak menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, kalian hanya akan kehilangan nyawa. Jika menggunakan kemampuan itu, Kirana akan menjadi tua dan jelek. Nyawa kami tidak sepenting wajahnya. Wajahnya? Kirana, berani kamu tidak mengubah benda menjadi emas? Aku akan merusak wajahmu, biar kamu tidak jadi permaisuri. Tusuk. Kalau wajah ini rusak, bagaimana kamu jadi permaisuri? Kalian, Kirana, rasakanlah bagaimana rasanya orang yang paling kau cintai bermusuhan menjadi lawan. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Kirana, jika kau tidak baik, jangan salahkan ayah yang kejam Sari. Tangkap dia. Jika dia tidak mau mengubah benda menjadi emas hari ini, gores wajahnya. jangan-jangan aku pakai. Cepat pangeran ketiga, cepat angkat tembok batu itu. Bukankah itu hanya 300 miliar rupiah, hanya sekejap? Jangan, ayah, ibu aku akan mati tua. Kirana, lihatlah baik-baik. Di depan keuntungan orang tuamu akan menjadi hantu yang mengerikan. 1000 tael emas. 1000 tael lagi, hahaha. Kirana, kau harus bertahan. Kau akan segera menjadi putri mahkota. 4.000 tael, 5.000 tael. 6.000 tael kakak Arya. Tolong aku. Tolong aku. Jika kau mau membantu beta menyelesaikan masalah sejak awal tidak akan sampai begini. Aku butuh 300 miliar rupiah cepat. Lanjutkan. Ayah, ibu, aku akan mati tua. Lepaskan aku. 11.000 tael, 12.000 tael. Kirana umurmu masih panjang, cepat-cepat. Pangeran ketiga, 300 miliar rupiah emas sudah terkumpul. Sudah terkumpul. Pangeran ketiga, lihatlah, masalah dana perang sudah selesai. Apa Anda mau melepaskan kami? Apa maksudmu melepaskan? Tadi beta terlalu gegabah, suatu hari nanti saat beta naik, tahta Anda akan menjadi ayah mertua raja, Anda akan menjadi ibu mertua raja, mana mungkin beta tidak hormat pada kalian? Tadi beta terlalu gegabah. Beta pantas dihukum. Aduh, Yang Mulia Putra Mahkota, apa maksud Anda berkata begitu? Mana mungkin kami menyalahkan Anda? Baiklah, saya akan kembali ke istana melapor kalian berdua harus baik-baik jaga putri mahkota saya dengan baik. Kirana, putriku sayang. Kamu pasti menderita ya? Tahan saja hari ini, besok kamu sudah jadi putri mahkota. Apa aku masih hidup untuk jadi putri mahkota? Aku ini putri kandung kalian ikatan darah, demi gelar ayah mertua raja. Demi gelar ibu mertua raja kalian tega biarkan putri kandung sendiri mati? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Lagi pula kamu yang tak tahu terima kasih duluan, Pangeran ketiga hampir membunuh kami. Kamu tetap saja tidak mau mengubah benda menjadi emas. Ayah, ibu jangan salahkan Kirana. Kirana sudah kehilangan 30 tahun umur. Pantasan bagaimanapun akan tua juga. Seandainya tadi cepat mengubah benda jadi emas, apa kami masih perlu terluka? Dasar tak tahu diri. Salahkan kemampuan mengubah benda jadi emas ini. Seandainya ada pada kalian,
Apa kalian mau menggunakannya? Bagus, saling serang. Serang lebih keras lagi. Kakak Dewi, lihat aku jadi begini. Kamu senang, ya? Kenapa bukan kamu yang bisa mengubah benda menjadi emas? Kirana, aku juga ingin bisa mengubah benda menjadi emas. Adik tidak perlu menderita seperti ini lagi. Tapi aku benar-benar tidak punya nasib baik itu. Kenapa? Kenapa? Di kehidupan ini, kamu tidak bisa mengubah benda menjadi emas lagi. Di kehidupan sebelumnya, kamu jelas bisa mengubah benda menjadi emas. Kirana, Apa yang kamu katakan? Apa-apaan ini? Kehidupan ini, kehidupan itu. Jangan-jangan kamu gila kegirangan. kamu yang gila. Kehidupan sebelumnya. Padahal, jika ada yang menyentuh pohon keberuntungan ini, pasti bisa mendapatkan kemampuan mengubah benda menjadi emas. Ibu, coba cepat. Apa yang kamu lakukan? Kalau sekali sentuh bisa mengubah benda menjadi emas, apa kamu ingin mengorbankan umur ibumu ini? Maksudmu, kalian biarkan aku terus mengorbankan umurku? Sampai mati tua? Kakak Dewi sudah mencoba. Tidak bisa. Hanya kamu seorang yang bisa mengubah benda menjadi emas. Kirana, ini takdirmu. Keluarga Wijaya sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Saatnya kamu membalas budi pada keluarga Wijaya. Namun, kehilangan 30 tahun umur itu apa artinya? Di kehidupan sebelumnya, kalian demi satu sama lain, tanpa ragu membunuhku. Sekarang kalian masih menghadapi keserakahan sendiri. Masih bisakah kalian berakting dengan baik, sebagai keluarga yang saling menyayangi? Membalas budi pada keluarga Wijaya? Kalau aku mati tua, kalian juga tidak akan hidup. Masih ingin jadi kerabat kerajaan? Lihat saja apakah kalian punya nasib itu. Kirana, sudahlah. Setelah kau jadi putri mahkota, kau tak perlu lagi mengubah benda menjadi emas. Dewi Anggraini, apa kau sudah tahu semua ini? Sudah tahu. Menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, harus mengorbankan umur sendiri. Kirana, kalau aku tahu menyentuh pohon keberuntungan itu bisa mengubah benda menjadi emas, pasti aku yang duluan menyentuhnya. Dengan begitu, yang menikah dengan putra mahkota adalah aku. Sudah. Kirana nanti setelah pangeran ketiga selesai bersidang, dia akan menjadi putra mahkota keluarga Wijaya. Kita pun akan benar-benar makmur. Kau tak perlu lagi mengubah benda menjadi emas. Pangeran, ketiga sebentar lagi, jadi putra mahkota. Aku akan menjadi putri mahkota. Tak perlu lagi mengorbankan umur. Kirana Lestari, kau benaran mengira Arya Satria si bodoh itu bisa menjadi putra mahkota? Itu karena kemampuannya. Tanpa bantuanku, dia ingin menjadi putra mahkota mimpi. Keluarga Wijaya, kalian salah taruhan. Pangeran ketiga menyumbang 1 triliun rupiah untuk dana perang. Menyelesaikan masalah perbatasan utara. Aku, Baginda, tidak menarik. Ucapan. Segera diangkat menjadi putra mahkota. Terima kasih, Baginda. Panggil. Siapkan titah. Mohon Baginda menarik keputusan. Apa maksud kalian, para menteri? Sejak dulu, posisi pewaris tahta dipilih dari yang sulung, sah, atau bijaksana. Ibu kandung pangeran ketiga berasal dari kalangan rendah. Dia bukan anak sulung maupun sah. Diangkat menjadi pangeran saja sudah luar biasa. Mana bisa dijadikan putra mahkota? Dengan begini, mengabaikan yang sulung demi yang bungsu. Bagaimana pangeran sulung harus bersikap? Baginda sudah berjanji padaku, siapapun yang bisa menyediakan 1 triliun rupiah dana perang, akan diangkat menjadi putra mahkota Baginda hendak. Baginda, tarik keputusan. Hal ini dibahas lain hari. Kakak Arya. Iya, kan? Baginda Raja sudah mengangkat Anda sebagai putra mahkota. Apa aku sudah bisa menjadi putri mahkota? Pangeran ketiga datang. Wanita jalang. Kamu mengejakku? Pangeran ketiga, ada apa gerangan? Kenapa marah sekali? Baginda Raja jelas-jelas pernah bilang, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah dana perang, akan diangkat menjadi putra mahkota. 1 triliun rupiah dana perang sudah aku keluarkan. Tak kusangka para pejabat tua bangka itu, bersujud lama di aula singgasana, semuanya menentangku menjadi putra mahkota. Kehidupan sebelumnya, Arya Satria jelas-jelas sudah menjadi putra mahkota. Dewi Anggraini bisa melakukannya. Kenapa aku tidak bisa? Arya Satria sangat berbahaya. Tidak punya strategi memerintah, tidak punya kemampuan menstabilkan negara. Kehidupan sebelumnya, aku yang merangkul para pejabat untuknya, merencanakan semuanya lebih awal, sehingga dia berhasil menjadi putra mahkota. Kau pikir hanya dengan emas, bisa membuat seseorang naik ke posisi putra mahkota?
Bodoh. Meski terlahir kembali, tetap saja bodoh. Bagaimana mungkin? Lalu aku sia-siakan 30 tahun umur itu untuk apa? Apa artinya? Artinya kamu sial. Bukankah kau bilang aku bisa naik tahta menjadi raja? Bukankah kau bilang aku bisa naik tahta menjadi raja? Kenapa aku masih tidak punya apa-apa? Ayah, Ayah, Ibu, tolong aku. Cepat tolong. Berani-beraninya kau menipu beta. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. tunggu, Dewi Anggraini. Dewi Anggraini punya cara. Pangeran ketiga. Dewi Anggraini pasti punya cara. Dewi Anggraini, apa yang kau pikirkan? Cepatlah bilang, Dewi Anggraini, kau sengaja ingin Kirana dipukuli sampai mati? Kehidupan sebelumnya, tidak tahu apa yang Dewi Anggraini lakukan, sehingga Arya Satria berhasil naik tahta menjadi raja. Kehidupan ini pasti bisa juga. Dia pasti bisa membantuku menjadi permaisuri. Dewi, aku sarankan, jika kau punya cara, katakan sekarang juga, katakan sekarang juga. Jika aku tidak bisa menjadi putra mahkota, keluarga kalian juga akan binasa. Dewi, begitu banyak menteri di istana yang menentang pengangkatanku sebagai putra mahkota. Kau gunakan lagi kemampuan mengubah benda menjadi emas, buatkan perhiasan emas dan perak, untuk kuberikan pada para menteri. Bagaimana? Kau juga tidak ingin orang tuamu mengalami kecelakaan, kan? Mengiming-imingi dengan kemuliaan dan kekayaan adalah strategi paling rendah. Risikonya terlalu besar. Akhir-akhir ini banyak pengungsi membanjiri ibu kota, wabah sudah menyebar. Aku perlu kau segera menerima mereka, memberi bubur dan pengobatan. Meskipun tindakan ini memakan waktu, pasti akan memenangkan hati rakyat untukmu. Karena di kehidupan sebelumnya kau ingin menyuap menteri, aku akan membantumu. Dewi, jika kau punya ide, segera katakan. Apa yang sebenarnya dia lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga Arya berhasil menjadi putra mahkota? Meskipun aku tidak jadi putra mahkota, tapi untuk menyingkirkan keluarga Wijaya yang kecil itu, sangat mudah. Pangeran ketiga. Lagi pula yang mulia tidak memiliki dasar di istana, wajar jika mereka menentang. Jika adik Kirana bersedia menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas, memberi harta langka kepada pejabat istana, dan sering bergaul, pasti bisa memenangkan dukungan para pejabat untuk yang mulia. Sekarang kau harus memberitahuku rahasia mengubah benda menjadi emas. Dewi, kau masih ingin aku mengubah benda menjadi emas? Aku sudah kehilangan 30 tahun umur, kalau terus begini aku akan mati tua. Adik Kirana, bukankah kau yang minta aku memberi ide? Apa kau tidak mau membantu pangeran? Kirana, bukankah kau yang minta saranku? Apa kau tidak mau membantu yang mulia? Aku. Langkah ini sangat bagus. Beta juga berpikir demikian. Kirana, bukankah kau ingin menjadi putri mahkota? Keadaan sudah begini, jangan sampai gagal di akhir. Lagi pula, benda-benda kecil ini tidak akan menghabiskan banyak umurmu. Kirana kali ini, suka tidak suka, kau harus setuju. 10 juta tael sudah kita keluarkan, apalagi yang kurang. Lagi pula, keluarga Wijaya bisa menjadi kerabat kerajaan, kekayaan kita tak akan habis. Keuntungan jauh lebih besar daripada kerugian. Tidak. Aku tidak bisa lagi mengubah benda menjadi emas. Aku tidak ingin menjadi semakin tua. Kirana, asalkan aku menjadi putra mahkota, kaulah satu-satunya putri mahkotaku. Nanti setelah naik tahta menjadi raja, kaulah permaisuriku. Penguasa 6 istana kelak. Apa kau rela melepaskan kemakmuran yang ada di depan mata ini? Benda-benda ini benar-benar tidak akan menghabiskan banyak umur? Dewi, kita akan segera menjadi satu keluarga. Suami istri bersatu hati, aku akan berkedudukan tinggi dan berkuasa, agar bisa lebih baik melindungi keluarga Wijaya. Melindungi ayah dan ibumu. Kau juga tidak ingin mereka celaka, kan? Ini kodok emas dari Menteri Agung Wijoyo. Ini pena emas titah raja dari Kepala Pengadilan Agung. Kirana, yang manis. Setelah aku duduk di tahta putra mahkota, aku berjanji, putri mahkotaku tidak perlu lagi mengubah benda menjadi emas. Arya Satria paling pandai merajut kandang manis seperti ini. Saat kau menyadari ada yang salah, kau sudah terjerat dan tak bisa lepas. Pada akhirnya, hanya bisa mati kelelahan. Tidak, jangan. Kirana, kamu tidak apa-apa. Kali ini kamu
tertidur 2 hari 2 malam, kakak Dewi khawatir setengah mati. Dewi, apa yang kau inginkan? Kau mau memaksaku menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas untuk uang, iya kan? Kirana, kau adikku. Aku sayang padamu, mana tega, mana mungkin aku menggunakanmu untuk uang. Lagi pula, pangeran ketiga sudah diangkat menjadi putra mahkota. Nanti keluarga Wijaya masih kekurangan uang? Kau serius? Oh ya, surat perintah untukku menikah ke istana putra mahkota sudah turun? Sudah turun atau belum? Selama 2 hari kau tertidur, Arya sibuk dengan acara pengangkatannya sebagai putra mahkota. Sepertinya pernikahanmu harus ditunda. Tunggu. Sampai kapan aku harus menunggu? Dalam pengangkatan putra mahkota kali ini, barang-barang yang kau ubah menjadi emas untuk yang mulia, sangat membantu. Ibu Suri saja memuji, pangeran ketiga berbudi luhur dan berbakat, bijaksana dan mengerti jalan yang benar, adalah kandidat terbaik untuk menjadi pewaris tahta. Tidak usah buru-buru. Kakak Arya sudah menjadi putra mahkota, aku cepat atau lambat akan menjadi putri mahkota, pasti bisa menjadi permaisuri. Ku dengar ulang tahun Ibu Suri sudah dekat. Apakah putra mahkota berjanji akan mengadakan perayaan untuk Ibu Suri? Dan berjanji memberikan hadiah besar? Biaya perayaan ini bukan jumlah yang kecil. Maksudmu, kakak Arya akan menyuruhku terus mengubah benda menjadi emas? Kalau terus, aku bisa mati. Sayangnya, pohon keberuntungan itu hanya mengenali tuannya, hanya saudara-saudaramu yang bisa mendapatkan kemampuan itu. Kalau tidak, kakak Dewi pasti akan menanggung sakitmu. Ikatan darah? Ayah, ibu, bagaimana aku bisa lupa? Ayah dan ibu adalah darah dagingku, mereka memiliki darah yang sama denganku. Aku akan segera memberitahu kakak Arya bahwa ayah dan ibu juga bisa mengubah benda menjadi emas. Kirana bisa menjadi putri mahkota keluarga Wijaya juga punya sesuatu yang membuat iri kemewahan dan kekayaan kekuasaan dan kedudukan. Benar. Berkat kemampuan Kirana mengubah benda menjadi emas mengorbankan 30 tahun umur demi keluarga Wijaya naik ke puncak. Tidak rugi. Kalau aku bisa mengubah benda menjadi emas, pasti rela berkorban untuk keluarga Wijaya. Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Hidupnya memang aku yang berikan. Apalagi hanya meminta sedikit emas darinya. Kalau aku minta nyawanya, apa masalahnya? Kalian menginginkan nyawaku. Maka jangan salahkan aku, ayah. Ibu kakak Arya datang dengan titah raja. Yang mulia putra mahkota, apakah akan meminang Kirana menjadi putri mahkota? Baginda Raja sendiri yang memerintahkan untuk meminang Kirana, tapi hari ulang tahun Ibu Suri sudah dekat. Jika beta bisa mempersembahkan pohon pinus emas sebagai hadiah ulang tahun, kedudukan pasti akan stabil. Tidak tahu, apakah keluarga Wijaya bersedia membantu beta untuk terakhir kalinya? Hanya sebuah pohon pinus emas. Demi tujuan mulia Anda, kami pasti bersedia. Benar. Asalkan demi yang mulia putra mahkota, kami rela melakukan apapun. Bukan begitu, Kirana? Kirana, ini menyangkut masa depan keluarga Wijaya. Janganlah pelit, kalau kami berdua punya kemampuan mengubah benda menjadi emas, pasti akan menggunakannya untuk keluarga Wijaya. Ayah, ibu, apa yang kalian katakan itu benar? Tentu saja benar. Kalau kami punya kemampuan mengubah benda menjadi emas, pasti rela mengorbankan umur untuk membuka jalan bagimu. Itu yang terbaik. Kemampuan hebat seperti mengubah benda menjadi emas. Masa aku monopolinya sendiri? Tentu juga ingin ayah dan ibu merasakannya. Sekarang giliran kalian. Kirana, maksudmu apa? Benda ini butuh umur sebagai tumbal, kamu tega sekali. Kalian ambil umurku untuk ditukar dengan emas. Kenapa tidak pernah berpikir kalau kalian adalah ayah dan ibuku? Yang mulia putra mahkota, kalau semua orang bisa mengubah benda menjadi emas, maka dunia ini akan kacau balau. Dewi Anggraini saja tidak bisa, kami pasti tidak bisa. Kakak Arya, pohon keberuntungan ini mengakui keluarga Wijaya sebagai tuannya. Hanya garis keturunan keluarga Wijaya yang bisa mendapatkan kemampuan mengubah benda menjadi emas. Mereka pasti bisa. Dewi Anggraini, benar kan? Pohon keberuntungan ini hanya mengakui garis keturunan Wijaya. Aku bukan anak kandung keluarga Wijaya, pasti tidak bisa. Orang tua kandung Kirana Lestari pasti bisa mengubah benda menjadi emas. Kalian. Ibu mertua, ayah mertua, kita semua akan menjadi satu keluarga.
Kalian berdua tidak ingin menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas untuk membantu Kirana menjadi putri mahkota, dan mengharumkan nama keluarga Wijaya. Tapi ini. Apa kalian tidak ingin keluarga Wijaya menjadi kerabat kerajaan? Kalian berdua menjadi ayah mertua raja dan ibu mertua raja? Ayah, ibu, bukankah kalian bilang demi keluarga Wijaya, rela berkorban? Sekarang giliran kalian. Coba cepat. Kirana, aku ini ibu kandungmu. Kamu tega sekali. Jangan banyak bicara. Coba sentuh sekarang. Tidak. Ayah, ibu, neraka kalian baru saja dimulai. Cepat, putra mahkota. Berhasil. Sekarang mereka pasti bisa mengubah benda menjadi emas. Benar-benar bisa mengubah menjadi emas. Cepat. Coba cepat. Tidak mungkin. Mustahil, semudah ini bisa mengubah menjadi emas. Ayah, tunjukkan pada kakak Arya. Cepatlah. Benar-benar jadi emas. Garis keturunan keluarga Wijaya. Benar-benar semuanya bisa mengubah menjadi emas. Sudah. Nah, ini dia. Kalian semua bisa mengubah menjadi emas sekarang. Aku biarkan kalian memaksaku. Biar kalian melihat keramaian. Sekarang jangan ada yang mencoba kabur. Kirana, apa kau tidak punya hati nurani? Kau tidak tahu benda ini memerlukan pengorbanan umur. Kau ingin membunuh ayahmu. Saat kalian memaksaku mengubah menjadi emas, kenapa tidak memikirkan hal ini? Apa kau masih punya orang tua di matamu? Kacang lupa kulitnya. Hari ini aku akan memukul mati kau, anak durhaka. Pukul kau, si tua bangka. Lebih baik pukul aku sampai mati. Oh iya, Yang Mulia Putra Mahkota. Bukankah Baginda bilang ulang tahun Ibu Suri sudah dekat? Baginda ingin memberikan sebuah pohon pinus keabadian yang terbuat dari emas murni, karena 3 orang bisa mengubah menjadi emas. Soal pohon pinus emas ini, akan mengorbankan umur siapa? Pohon pinus keabadian sebesar ini. Berapa lama umur yang harus dikorbankan? Mendapatkan kesukaan Ibu Suri, posisiku sebagai putra mahkota akan semakin kokoh. Lebih baik kalian bertiga yang memilih siapa yang akan berkontribusi. Ini. Ayah, aku ini calon putri mahkota. Dengan aku keluarga Wijaya akan makmur. Tuan besar, jangan pilih aku. Aku ini istri sahmu. Bertahun-tahun ini aku bekerja keras untukmu. Keluarga Wijaya, meski tanpa jasa, ada jerih payah. Ayah, kau kuat dan sehat. Lagi pula kau laki-laki, kau ubah pohon pinus ini menjadi emas. Mungkin tidak memakan banyak umur. Kau berkontribusilah untuk keluarga kita. Bukankah itu baik? Aku janji, akan melayanimu dengan baik seumur hidup. Tanpa aku, dari mana kalian mendapat kekayaan sekarang? Kalian berani membuatku mati? Aku kepala keluarga. Yang harus berkontribusi adalah kalian. Kau sudah menggunakannya berkali-kali. Mengubah benda menjadi emas, tidak masalah. Sekali lagi, benar kan? Gunakan sekali lagi. Yang Mulia, Putra Mahkota sudah bilang, ini pasti yang terakhir. Tidak bisakah kau berkontribusi untuk keluarga Wijaya? Wanita jalang, kenapa kau tidak berkontribusi untuk keluarga? Kami berdua adalah keluarga. Aku darah dagingmu, dia hanya orang luar. Setelah aku menjadi putri mahkota, aku akan memberimu 3 selir. Bukan, 10 selir. Suruh dia. Ini kehidupan sebelumnya keluarga yang aku berikan segalanya untuk mereka. Keluarga berubah menjadi musuh. Kekasih menjadi lawan, sungguh memalukan. Yang Mulia Putra Mahkota. Asal Tuan bersedia melepaskan ayah dan ibuku, lepaskan Kirana. Aku jamin, Tuan akan langsung melihat pemandangan pohon emas ini. Kamu sekarang tidak takut kehilangan umur lagi? Aku yang salah. Yang Mulia Putra Mahkota, aku yang salah. Asal Tuan bisa melepaskan mereka. Sedikit umur ini tidak masalah. Pukul saja. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa lolos. Sari, kamu sudah menikmati kemewahan keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Kenapa harus kami mempertaruhkan nyawa? Kamu berkorban sekali saja untuk keluarga Wijaya. Tidak. Pohon pinus keabadian sebesar ini, aku pasti akan mati tua. Tidak, Tuan Besar, lepaskan aku saja.
Asal dia bisa mengubah benda menjadi emas. Kita berdua akan aman, cepat tangkap dia, biarkan dia melakukannya. Tidak, 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 Tuan Besar, jangan. Sungguh menakjubkan. Benar-benar pemandangan langka di dunia. Berhasil, berhasil, kakak putra mahkota. Pohon pinus emas ini sudah jadi. Apa aku akan menjadi putri mahkota sekarang? Tenang saja, kapan aku pernah membohongimu? Asal kamu patuh, suatu hari nanti kamu akan menjadi putri mahkotaku. Aku akan menjadi putri mahkota. Cepat, panggil orang. Panggil orang. Cepat kirim pohon pinus emas ini ke istana. Jangan sampai terlambat untuk perayaan ulang tahun Ibu Suri. Kirana, kamu tenang saja menunggu. Aku pasti akan datang meminangmu. Dengan titah Baginda Raja, putri dari keluarga Wijaya, Kirana Lestari, berasal dari keluarga terhormat, lemah lembut dan berbudi luhur, untuk mewujudkan kebahagiaan, maka dengan ini, menjodohkannya dengan putra mahkota sebagai permaisuri utama, pilih hari baik untuk pernikahan, demikian titah ini, ayah. Akhirnya aku menunggu sampai. Aku adalah putri mahkota sekarang. Keluarga kita sekarang adalah kerabat kerajaan. Sembah hormat kepada Yang Mulia Putri Mahkota. Layan Sari, lihat cepat, lihat cepat. Ayah dan ibu sudah tidak bernafas lagi. Sudah tiada. Ini, bagaimana bisa menjadi setua ini? Sari benar-benar sudah tiada. Kemampuan mengubah benda menjadi emas ini. Kenapa begitu kejam? Ayah, bagaimana ini? Orang yang baik-baik, kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Berteriak apa? Berteriak apa? Berteriak apa? Kamu takut orang lain tidak tahu? Kita membunuh ibu, kan? Kirana, kalau bukan karena kamu memaksa ibu untuk mengubah benda menjadi emas, ibu tidak akan mati. Hati kamu kenapa begitu kejam? Hari ini ibu, besok belum tahu, siapa lagi? Maksudmu aku yang membunuh ibu? Aku tidak bilang begitu. Sudah tiada ya sudah. Apa yang heboh? Kalau bukan karena dia ingin menyerangku, mungkin tidak akan jadi begini. Ayah, kamu tidak akan menyalahkanku juga, kan? Mana mungkin aku menyalahkanmu? Kita adalah ikatan darah. Kamu adalah putri kandungku. Dia tadi juga membuat kita ayah dan anak bermusuhan. Dia pantas mendapatkannya. Syukurlah, Dewi. Urusan pemakaman ibuku serahkan padamu. Ibu, di kehidupan sebelumnya, kamu rela membunuhku, juga ingin membuat putrimu naik tahta dengan sukses, menjadi permaisuri. Sekarang dia hanya selangkah lagi menjadi permaisuri. Kamu senang. Suami istri berpisah hati. Ayah dan anak bermusuhan. Aku tidak jauh dari kesuksesan. Baginda, lihatlah. Pohon pinus keabadian sebesar ini ternyata terbuat dari emas murni. Benar-benar harta langka di dunia. Benar, Baginda Raja. Untuk menemukan ini aku benar-benar bersusah payah. Kau memang perhatian. Berhasil mengumpulkan barang yang begitu langka. Baginda Raja suka, itu sudah cukup. Baginda Raja suka jerih payahku tidak sia-sia. Pohon pinus emas sebesar ini. Bahkan 100 pengrajin terbaik butuh berbulan-bulan untuk membuatnya. Apa kau sudah mulai bersiap untuk ulang tahun Ibu Suri sejak berbulan-bulan lalu? Ini adalah tugas beta. Baik. Jarang kau memiliki bakti ini. Hadiah. Pantas diberi hadiah. Terima kasih, Baginda Raja. Pergi beri salam kepada Ibu Suri. Ya. Arya Satria, akhir-akhir ini, untuk pengendalian banjir mengeluarkan 300.000 tahil emas, perang di utara, semakin genting lagi, mengeluarkan 3 juta tahil emas. Ditambah dengan emas yang dipakai untuk menyuap pejabat istana, total 3.680.000 tahil emas. Sebanyak ini seharusnya sudah menarik perhatian. Baginda, Raja Ayah dan Putri Chu, juga sudah saling membenci, ada celah. Sepertinya sudah waktunya menjaring. Apa aku sudah terlalu lama mengabaikannya, putra ketiga ini? Baginda Raja,
Mengapa berkata seperti itu? Belakangan ini arah angin di istana berubah. Banyak menteri yang kepada pangeranku ini memuji dengan sangat. Dia dengan para menteri penting di istana tampaknya juga cukup dekat. Popularitasnya meningkat pesat. Menurutmu, singgasana raja ini apakah sudah waktunya digantikan orang lain? Baginda Raja. Banjir di wilayah selatan. Kas negara kosong. Putra ketiga dengan kemampuannya sendiri mengeluarkan 3 juta tael. Ini pun tidak menghabiskan tabungannya. Perang di perbatasan utara semakin genting. Dia kembali mengeluarkan 10 juta tael. 10 juta tael. Menurutmu, berapa nilai pohon pinus emas ini? Baginda Raja, barang ini sangat berkualitas. Tentu tak ternilai di pasaran. Ini adalah harta karun kuno. Berharga, berharga. Beberapa tahun lalu, aku memang tidak terlalu memperhatikan anak ini. Tapi dia, seorang pangeran yang tidak disayang, bagaimana bisa mengeluarkan emas sebanyak ini? Ini. Hamba tidak tahu. Kau beritahu putra mahkota, aku sangat suka pohon pinus emas ini. Selain itu, sebarkan kabar aku sedang tidak enak badan, berniat menunjuk putra mahkota sebagai wali raja. Biarkan dia belajar sesuatu. Aku ingin melihat dari mana sebenarnya emas ini berasal. Berapa banyak kejutan lagi yang dia miliki yang tidak aku ketahui. Kirana, aku sudah menempatkan ibu dengan baik di halaman belakang. Kamu mau pergi melihatnya, memberi penghormatan. Apa yang perlu dihormati? Si tua bangka itu masih ingin membunuhku. Dia punya tempat tinggal sekarang itu sudah karena aku baik hati. Tapi ayah terlihat sangat sedih. Kamu benar-benar tidak mau menemuinya? Aku takut. Kamu takut apa? Aku takut dia akan menyalahkan kematian ibu padamu. Lagi pula, jika bukan karena kamu mengundang pangeran ketiga untuk membangkitkan kemampuan mengubah benda menjadi emas mereka, ibu tidak akan meninggal. Aku ini calon permaisuri. Aku selamat. Maka keluarga Wijaya akan melambung naik. Si tua bangka itu masih berani menyalahkanku? Sepertinya dulu seharusnya biarkan si tua bangka itu diubah menjadi emas. Siapa yang membuat putri mahkotaku marah? Yang mulia putra mahkota. Pohon pinus emas itu benar-benar membuatku mendapatkan pujian dari Baginda Raja dan Ibu Suri. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Dengan bantuanmu, mungkin aku benar-benar bisa naik tahta menjadi raja. Kasim Agung Budi menyuruhku untuk lebih berbakti akhir-akhir ini. Katanya Baginda Raja berniat menyerahkan tahta, menjadikanku wali raja. Kirana, apakah kamu ingin menjadi permaisuri? Naik tahta menjadi raja. Naik tahta menjadi raja. Tentu saja aku ingin menjadi permaisuri. Begitu cepat, aku akan menjadi permaisuri. Aku ingin menjadikanmu yang wanita paling terhormat di dunia. Memberimu pernikahan yang paling megah. Seperti kehidupan sebelumnya. Selama kita berguna bagi mereka, mereka akan berpura-pura lebih penuh kasih dari siapapun. Dewi, sudah 5 tahun Baginda Raja akhirnya mengangkatku menjadi putra mahkota. Kau tahu bagaimana aku melewati 5 tahun ini? Akhirnya, kerja keras tidak sia-sia. Bantu aku sekali lagi. Kasim Agung Budi bilang Baginda Raja berniat menyerahkan tahta menyuruhku menunjukkan bakti. Aku janji ini yang terakhir. Bantu aku sekali lagi, yang terakhir, ya. Permaisuri, aku segera menjadi permaisuri. Dewi Anggraini butuh 5 tahun baru mencapai posisi permaisuri, aku hanya butuh setengah bulan. Aku tahu apa yang bisa dilakukan Dewi Anggraini. Aku, Kirana Lestari, juga bisa melakukannya. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu bantuanmu dan ayah mertua. Hal apa? Mulai. Aku sudah tahu. Keserakahan Arya Satria tidak pernah terpuaskan. Pohon pinus emas yang kuberikan pada Ibu Suri sebelumnya, pohon pinus emas Baginda Raja juga sangat menyukainya. Kasim Agung Budi memberi isyarat untuk memberinya satu lagi. Kirana aku hanya selangkah lagi menjadi wali raja. Kau pasti akan membantuku, kan? Kenapa masih harus mengubah benda menjadi emas? Kirana, kamu tidak mau membantu beta? Kirana, mimpimu akhirnya akan terwujud. Jika Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar menjadi wali raja, maka kau tinggal setengah langkah lagi dari posisi permaisuri. Apa kau mau menyerah? Hadiah untuk Baginda Raja, tentu tidak boleh lebih kecil dari punya Ibu Suri. Berapa banyak umur yang harus dikorbankan? Kirana, asal kau mau membantuku, setelah aku naik tahta menjadi raja, pasti akan menjadikanmu permaisuri. Aku benar-benar iri padamu. Seorang putri pedagang, suatu hari benar-benar bisa naik ke puncak,
menjadi permaisuri. Andai saja aku yang mendapatkan semua ini, Permaisuri, aku akan segera menjadi permaisuri. Tidak, aku tidak bisa terus mengorbankan umurku. Tapi posisi permaisuri sudah di depan mata. Tidak, kalau terus begini, aku akan menjadi tua. Kakak Arya, kau juga tidak ingin aku mengikuti jejak ibu, bukan? Maksudmu kau tidak mau? Kakak putra mahkota. Aku. Kirana Lestari. Aku tinggal selangkah lagi dari penguasa tertinggi. Kau masih berani tidak mau? Apa kau punya pilihan? Tolong aku. Yang Mulia Putra Mahkota, tenangkan amarah. Aku punya cara, membuat adik, memberikan hadiah yang lebih memuaskan daripada pohon pinus emas, untuk dipersembahkan kepada Baginda Raja. Kau punya ide. Jika kau membohongi beta, keluarga Wijaya pasti akan musnah. Yang Mulia Putra Mahkota, berani aku menipumu? 3 hari lagi, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan untukmu. Sebagai persembahan untuk Baginda Raja. 3 hari. Aku hanya memberimu 1 hari. Jika aku tidak mendapatkannya, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Wijaya. Kirana, kau tidak apa-apa, tadi aku sangat ketakutan. Dewi, kau bilang tadi kau punya ide. Apa idemu? Aku tidak punya ide sama sekali. Bukankah aku hanya ingin membuat Yang Mulia Putra Mahkota melepaskanmu? Itulah satu-satunya cara. Kau berani menipu Yang Mulia Putra Mahkota, bukankah kita pasti mati? Ah, mau bagaimana lagi, kecuali ada yang mau mengubah benda menjadi emas, untuk menyelamatkan keluarga Wijaya dari krisis ini. Aku peringatkan kau, aku tidak akan menggunakan kemampuan itu lagi. Buang saja harapanmu. Kirana, Putra Mahkota, aku tidak bilang orang yang bisa mengubah benda menjadi emas itu pasti adalah dirimu. Maksudmu menyuruh ayah untuk mengubah benda menjadi emas. Aku tidak bilang begitu. Hanya saja, kalau ada yang bisa mengorbankan sedikit saja, mungkin bisa menyelamatkan keluarga Wijaya dari keputusasaan. Aku mengerti. Aku akan menemui ayah sekarang. Ayah, jangan bersedih. Aku juga tidak menyangka ibu pergi begitu cepat. Ayah tidak marah padaku, kan? Bagaimana mungkin aku marah padamu? Yang bisa disalahkan hanya ibu yang memang kurang beruntung. Ayah, tenanglah. Asalkan aku bisa menjadi putri mahkota. Aku pasti akan memastikan Yang Mulia Putra Mahkota memperlakukan ayah dengan baik. Pasti tidak akan membiarkan ayah menggunakan lagi kemampuan mengubah benda menjadi emas. Arya Satria sekarang sudah menjadi putra mahkota. Di bawah 1 orang, di atas berjuta-juta orang. Baginda Raja sudah lama sakit tidak sembuh. Kerajaan ini cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Kirana, katakan pada Yang Mulia Putra Mahkota, bebaskan aku. Sudah tua masih polos begini, orang kejam seperti Arya Satria itu mana mungkin mudah melepaskan harta besar seperti ini. Ayah, apa maksud ayah? Ibu sudah tiada. Aku harus benar-benar melindungi kalian. Merawat kalian. Ayah, kakak putra mahkota sudah dekat dengan singgasana. Hanya selangkah lagi. Bukankah ayah ingin menjadi ayah mertua raja? Akan aku penuhi sekarang. Apa maksudmu? Baginda Raja mengincar pohon pinus emas itu. Menyuruh keluarga Wijaya mencari cara untuk membuat satu lagi. Kau akan membantuku, kan? Ayah, kau akan membantuku, kan? Iya kan? Kamu ingin membunuhku. Ayah, kau ayah kandungku. Loh, mana mungkin aku menyakitimu? Asal kau sekali lagi mengubah benda menjadi emas, kau akan menjadi ayah mertua raja, dan masa depanmu akan cerah. Aku harus hidup dulu untuk itu. Ibumu membuat pohon pinus emas, dan dia sudah tiada. Kirana, apa kau ingin aku mati di sini juga? Ayah, bagaimana kau bisa berkata begitu? Nanti kalau aku jadi permaisuri, kalian juga akan mendapat kehormatan, itu kan untung untuk semua. Ayah mertua raja apa? Kerabat kerajaan apa? Aku tidak mau apa-apa lagi. Lepaskan aku. Ayah, bukankah kau yang bilang? Kita tinggal selangkah lagi sukses, jangan menyerah begitu saja. Kau suruh aku terus-terusan mengubah benda menjadi emas, tapi kenapa sekarang kau malah tidak mau? Dewi, cepat nasihati Kirana. Apa kau tega melihat Kirana memaksaku sampai mati? Ayah, Kirana ada benarnya. Asal Yang Mulia Putra Mahkota berhasil menjadi wali raja, Kirana pasti akan jadi permaisuri suatu hari nanti. Aku pun akan ikut naik derajat. Lagi pula, kesehatan ayah jauh lebih baik daripada ibu. Muda dan kuat, kehilangan beberapa tahun umur tidak apa-apa. Kau wanita jalang. Sudah sia-sia
aku membesarkanmu selama ini. Kau memang sengaja balas dendam, kan? Dewi, kau sengaja balas dendam pada kami, menghancurkan pertunanganmu, membalas perlakuan kami selama ini yang menyakitimu. Ternyata kau juga tahu. Selama ini keluarga Wijaya menyakitiku. Bagus kau, Dewi. Sangat egois. Demi kekayaan dan kehormatanmu sendiri, Kau bahkan tak lagi berpura-pura peduli pada keluarga. Ayah, aku juga tak punya pilihan. Yang Mulia Putra Mahkota berkata, jika bisa memberikan hadiah untuk Baginda Raja, Kirana akan menjadi putri mahkota. Jika tidak, keluarga Wijaya akan binasa semua. Kau tega melihat keluarga kita mati sia-sia. aku. Apa peduliku dengan keluarga Wijaya? Aku tidak akan pernah menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas yang menguras nyawaku sendiri. Bahkan jika mati, aku akan mengajak kalian semua mati bersamaku. Mati bersama. Pitua Bangka, kau mau membunuhku? Kau ingin aku mengubah benda menjadi emas dan menghabiskan umurku supaya kalian bisa kaya dan terkenal? Mimpilah. Kirana, ayah sudah gila, cepat lari. Kirana, ayah gila. Cepat lari. Bahkan jika kau membunuhku, apa gunanya? Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan lagi mengubah benda menjadi emas. Suruh Kirana melupakan harapan itu. Tenang saja. Aku tidak akan memaksamu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Yang bisa mengubah benda menjadi emas, kenapa bukan kamu, si manja? Kalau aku bisa mengubah benda menjadi emas, pasti kalian sudah ingin memerasku habis-habisan, kan? Itu sudah sepantasnya untukmu. Kalau bukan karena keluarga Wijaya menampungmu, kau sudah mati kelaparan di jalan. Berbakti pada keluarga Wijaya, hidupmu diberikan oleh keluarga Wijaya. Bahkan, jika kau mati demi keluarga Wijaya, itu sudah seharusnya. Hidup kembali satu kali, aku masih percaya pada orang-orang seperti mereka akan memiliki sedikit kasih sayang dan rasa bersalah padaku. Dewi, kau tertawa apa? Aku tertawa karena aku bodoh. Aku mengusir Kirana keluar, hanya ingin berbicara denganmu berdua, memberitahumu cara untuk keluar dengan selamat. Karena kau tidak mau, malahan ingin membunuhku. Kalau begitu, lakukanlah. Kau punya cara, Dewi. Tadi itu semua salah, ayah. Kau punya cara. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tadi aku kehilangan akal. Maafkan ayah, ya. Apa caramu? Bagaimana ayah bisa lolos dari ini? Di kehidupan sebelumnya, aku menyelamatkan orang seperti ini, menggunakan kemampuan berulang kali. Sentuh atau tidak? Sentuh atau tidak? Meski kau bunuh aku sekalipun, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Kemampuan mengubah benda menjadi emas itu melawan takdir. Aku tidak boleh menggunakannya lagi. Yang Mulia Putra Mahkota. Kau merasa suci dan hebat, ya? Lihat baik-baik. Kalau begitu, mulai dari ayahmu. Jangan, Yang Mulia. Aku mau, aku akan cari cara. Kumohon, lepaskan ayah dan ibuku. Cepat katakan. Aku memang punya ide, tapi butuh kerjasamamu. Benarkah? Baik, aku lakukan. Kirana, ayah setuju untuk mengubah benda menjadi emas. Kirana, ayah setuju untuk mengubah benda menjadi emas. Si tua Bangka itu benar-benar setuju untuk mengubah benda menjadi emas. Benar, Kirana, ayah sudah setuju. Sekarang kau bisa melepaskanku, kan? Aku bersedia untuk mengubah benda menjadi emas. Kau benar-benar bersedia untuk mengubah benda menjadi emas? Lagi pula, bagaimanapun juga akhirnya mati. Lebih baik aku langsung mengantarmu menjadi permaisuri. Keluarga Wijaya masih punya secercah harapan. Benar, tenang saja. Kau masih kuat dan sehat. Pasti tidak akan mudah dihisap umurnya oleh pohon pinus emas itu. Menghisap habis umurmu. Selama kau masih hidup, di sisa hidupmu, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Aku hanya berharap kau menepati janjimu. Aku bisa bersumpah. Jika aku tidak bisa, biarkan aku mati konyol. Asalkan kau bisa membantuku menjadi permaisuri, aku akan memastikan kau hidup mewah di sisa hidupmu. Sudahlah, yang penting kau punya niat baik. Ayo kita pergi. Aku akan mengubah benda menjadi emas sekarang. Dewi Anggraini, cepat tunjukkan jalannya. Baik, aku akan menunjukkan jalannya.
jalan menuju alam baka keluargamu Wijaya. Ayah, sekarang pasukan istana dikuasai oleh Kirana. Kalau kau bisa mengendalikannya, aku akan mencarikanmu seragam prajurit. Kau bisa pergi dari halaman belakang tanpa suara. Bagaimana cara mengendalikannya? Para pengawal begitu mendengar suara, pasti ketahuan kan? Kemampuan mengubah benda menjadi emas ini bisa mengubah bukan hanya benda mati. Baik-baik, aku lakukan. Aku lakukan. Bapak Wijaya, berani kau menyakitiku? Aku ini putrimu. Satu-satunya keturunanmu di dunia. Aku tetap ayah kandungmu. Si tua bangka, aku tahu kau akan menyerangku. Padahal kau yang ingin menyerangku. Berani-beraninya kau menuduhku lebih dulu. Aku ini calon permaisuri. Kau hanya bisa menikmati kekayaan dan kehormatan jika mengikutiku. Kekayaan dan kehormatan, aku turuti katamu. Bahkan nyawa pun tak bisa selamat. Si manja, seandainya dulu aku menenggelamkanmu. Jangan. Dewi Anggraini, cepat buka pintu. Buka pintu. Kirana, menurutku, kamu sebaiknya cepat cari cara bagaimana hadiah yang diminta Yang Mulia Putra Mahkota keluarkan. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa jadi permaisuri, bahkan nyawamu pun mungkin tidak selamat. Dewi, kamu si manja. Kamu berani menyakitiku. Mana bisa disebut menyakiti? Ini hanya membalas dengan cara yang sama seperti yang kau lakukan. Ayah Dewi ini sengaja ingin melihat kita bertarung seperti dua harimau, dia yang untung. Apa kamu ingin dia berhasil? Pokoknya jangan dengarkan dia. Kamu juga akan memaksaku mengubah benda menjadi emas. Bagaimanapun, jalan buntu. Lebih baik daripada mati di tangan orang seperti kamu yang egois. Menurutku, kamulah yang egois. Membunuh istri pertamamu sendiri, dan sekarang ingin membunuhku. Ingin mengorbankan usiaku. Mimpi. Aku lebih baik mati. Aku akan membawamu bersamaku. Baik. Kamu yang memaksaku. Sebentar lagi. Aku ingin kalian langkah demi langkah mengantar diri kalian ke neraka. Aku masih hidup. Si tua bangka sialan. Kau berani menyentuhku? Kau pantas mendapatkannya. Patung emas benar-benar menjadi emas. Jangan salahkan aku, kau yang memaksaku. Ya, kau yang memaksaku. Kau seharusnya sudah diubah menjadi emas. Tanpa aku, bagaimana keluarga Wijaya bisa menjadi kerabat kerajaan? Aku akan menjadi permaisuri. Apa hakmu untuk tidak berkorban untukku? Kau pantas. Kau penyebabnya. Kau terlalu serakah. Kau yang memaksaku melawan. Aku hanya mendahuluimu. Itu semua salahmu. Bukan salahku. Patung emas ini mengurangi umurku begitu banyak. Aku berapa lama lagi aku bisa hidup? Kirana, aku mendengar suara. Apa yang terjadi? Kirana. Bagaimana kau bisa mengubah ayah menjadi patung emas? Kau sengaja, kan? Dewi Anggraini. Kau sengaja membuat keluarga kita bertengkar. Kau menikmati keuntungan dari pertengkaran kami. Kirana, kamu tidak apa-apa? Dewi Anggraini, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura baik. Lihat aku begini, kamu pasti senang sekali, kan? Kirana, apa yang kamu bicarakan? Ibu sudah tiada, ayah juga jadi patung emas. Aku saja masih sedih. Mana mungkin senang? Aku tidak terima. Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak menjadi tua sama sekali. Kamu berhasil menjadi permaisuri. Sedangkan aku jadi begini seperti setengah mati. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu ingin tahu? Kenapa aku juga menyentuh pohon keberuntungan tapi aku tidak bisa mengubah benda menjadi emas? Benar. Apa yang kamu lakukan? Karena aku mengupas kulitnya dan menutupinya di tangan, jadi aku sama sekali tidak menyentuh pohon keberuntungan itu. Kalian percaya omong kosong tentang pohon yang memilih pemiliknya? Hanya ikatan darah yang bisa menyentuhnya. Kamu bohongi aku. Berani-beraninya. Dari awal kamu sudah membohongiku. Kalau bukan karena kamu, si manja,
Bagaimana aku punya kemampuan sialan ini? Kirana, kemampuan ini bukankah yang selama ini kamu idam-idamkan? Sekarang kemampuan mengubah benda menjadi emas ada padamu, gelar putri mahkota juga milikmu, nanti saat putra mahkota naik tahta menjadi raja, gelar permaisuri juga milikmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu rela membunuhku untuk mendapatkan semua ini. Sekarang sudah dapat, kenapa kamu tidak tenang? Bagaimana kamu tahu semua ini? Kamu juga hidup kembali? Kamu hidup kembali? Bagus. Aku juga hidup kembali. Sengaja, si manja. Sengaja membuatku mengambil kemampuan ini. Benar, kan? Kirana, di kehidupan sebelumnya, aku selalu melindungimu. Aku ingin memberimu kehidupan yang tenang, tapi kamu tidak menginginkannya. Kamu hanya ingin kemampuan mengubah benda menjadi emas ini. Ingin menjadi permaisuri. Aku berikan padamu, semuanya ku berikan. Tidak. Aku seharusnya tidak memiliki kemampuan mengubah benda menjadi emas. Kemampuan ini, kehidupan sebelumnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ini semua salahmu. Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui kesalahan, kan? Mengaku apa? Jika kamu bilang lebih awal, bahwa kemampuan ini mengorbankan umur, maka Arya Satria hanyalah binatang berkedok manusia. Apa aku masih mau? Dewi, kamu sengaja ingin membunuhku. Kamu adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Iblis. Aku iblis. Keluarga Wijaya kalian tampak baik hati, padahal semuanya adalah iblis pemakan manusia. Iblis dari neraka, kalian lebih kejam dariku. Omong kosong. Kamu adalah iblis paling kejam, demi kekayaan dan kemuliaan. Bahkan bisa meninggalkan orang tua kandung sendiri. Diam. Kaulah yang mengubah Ibu Ratna menjadi pohon emas itu, mengubah Bapak Wijaya menjadi patung emas, dan perlahan-lahan, kau menjerumuskan dirimu sendiri. Diam, cepat diam. Sampai sekarang kau masih tidak mengaku? Di kehidupan sebelumnya, aku selalu memikirkanmu. Aku melindungi keluarga Wijaya kalian. Bagaimana keluarga Wijaya memperlakukanku? Dan kau, Kirana, bagaimana kau memperlakukanku? Aku, keluarga Wijaya telah membesarkanmu selama 20 tahun. Bukankah seharusnya kau berterima kasih? Kau masih berani membenci kami? 7 tikaman. Setiap tikaman mematikan. Adikku yang baik. Kembalikan ayah ibuku yang baik itu. Kau sendiri yang mengantarku ke jalan menuju alam baka. Apakah aku tidak berhak membenci? Kau sebenarnya mau apa? Pantas saja kau tampak tidak peduli. Tapi sebenarnya kau selalu mendesakku. Menggunakan kemampuan mengubah benda menjadi emas. Kau bahkan mengingatkanku bahwa ikatan darah bisa mendapatkan kemampuan. Kau membuat ayah ibuku bisa mengubah benda menjadi emas. Menjadi boneka Arya Satria. Semua ini kau yang lakukan. Benar, semua aku yang lakukan. Aku memang ingin membuat kalian habis perlahan-lahan sampai mati. Dan aku ingin kalian membayar hutang kehidupan sebelumnya. Aku ingin setiap anggota keluarga Wijaya mati mengenaskan. Aku akan memberitahu semua orang sekarang. Semua ini ulahmu. Kau sengaja menjerumuskanku ke situasi ini. Dewi Anggraini, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memberitahu kakak putra mahkota. Kau juga bisa mengubah benda menjadi emas. Yang mulia putra mahkota, kamu juga hidup kembali? Kamu sengaja, kan? Sengaja membuatku memiliki kemampuan mengubah benda menjadi emas. Kamu memang ingin mencelakakan aku, ingin mencelakakan keluarga Wijaya. Kamu itu iblis dari neraka yang datang balas dendam iblis. Aku akan bilang ke Arya, kamu juga bisa mengubah benda jadi emas. Dewi, aku tidak akan melepaskanmu. Sayangnya kamu sudah tidak punya waktu lagi. Kirana, patung emas itu sudah cukup untuk menghabiskan seluruh umurmu. Yang mulia putra mahkota. Kirana, kamu dari keinginanmu hanya selangkah lagi. Benarkah kamu bahagia? Apa yang terjadi? Kenapa ribut sampai begini? Kirana, kamu tidak apa-apa. Yang mulia putra mahkota Kirana, mengubah ayahku menjadi emas. Patung emas. Kemampuan mengubah benda jadi emas. Ternyata bisa dipakai begini juga. Orang sebesar ini bisa berubah jadi emas. Yang mulia, putra mahkota Kirana sudah tidak bernapas. Tolong selamatkan Kirana. Kenapa jadi begini? Orang-orang, seret dia keluar. Aduh, celaka. Astaga, Kirana ternyata masih hidup. Jika dia mengatakan, aku juga bisa mengubah benda menjadi emas, semuanya hancur. Ada satu celah. Aku sudah merencanakan selama ini, tapi kalah di sini.
Ada apa ini? Stroke. Kirana terkena stroke dan lumpuh. Tidak bisa bicara. Tuhan menolongku. Kirana, kau tidak apa-apa. Yang mulia putra mahkota, Kirana terkena stroke. Dia akan menikah denganmu, menjadi putri mahkota. Cepat panggil tabib istana. Selamatkan Kirana. Siapa yang mau menikahinya? Aku ini putra mahkota. Menikahi seorang nenek tua? Kalau tersiar kabar, bukankah akan ditertawakan orang? Bisa mengabdi untuk beta adalah suatu kehormatan baginya. Stroke atau tidak mempengaruhi kemampuannya mengubah benda menjadi emas. Namun, patung emas ini kurang berwibawa. Bukan barang langka. Dewi Anggraini, ini yang kau siapkan untuk beta. Patung emas ini memang kurang berwibawa. Tidak termasuk barang langka. Dewi, ini hadiah yang kau persiapkan? Yang mulia putra mahkota. Meskipun Kirana masih bisa mengubah benda menjadi emas, namun, usia hidupnya sudah tidak banyak lagi yang bisa digunakan. Orang yang tidak berguna seperti ini masih dipertahankan untuk apa? Maksudmu? Patung emas ini hanya sebagai batu loncatan. Kirana, itulah hadiah yang sesungguhnya. Kau ingin aku mempersembahkannya kepada Baginda Raja? Benar, daripada mempersembahkan patung emas kepada Baginda, lebih baik mempersembahkan seorang yang langka. Tentu Baginda akan sangat senang. Tidak mungkin Anda benar-benar ingin menikahi seorang nenek tua sebagai putri mahkota, kan? Kau memang pintar. Hai, orang. Cepat angkat barang ini. Kirana, tenang saja. Kau akan segera bebas. Aku akan mengirimmu bertemu ayah dan ibu. Kalian akan tetap menjadi satu keluarga. Kirana, tenanglah. Kamu akan segera terbebas. Aku akan mengirimmu bertemu dengan ayah dan ibu. Kalian akan tetap menjadi satu keluarga. Tolong dirimu. Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Kamu lupa bagaimana kau memperlakukanku di kehidupan sebelumnya. Kau menyakitiku, mencelakaiku, mengkhianatiku, dan masih berharap aku bisa menyelamatkanmu. Mimpi. Dewi dia masih Dewi yang dulu. Akulah iblis yang merangkak keluar dari neraka malaikat maut yang datang menagih nyawa keluarga Wijaya. Hari-hari ini, semua itu pura-pura dariku. Aku sengaja. Ya, akulah yang membuat kalian suami istri bermusuhan, ayah dan anak perempuan berselisih. Lalu kenapa? Aku ini binatang? Aku tidak punya hati nurani. Apa aku memaksamu? Apa aku memaksamu mengubah benda menjadi emas? Apa aku memaksamu mengambil jalan ini? Aku gila. Justru karena aku gila, makanya aku menganggap orang sepertimu sebagai keluarga selalu memikirkan kalian berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Oh ya, harus menjaganya baik-baik. Si tua bangka itu, jangan sampai dia kenapa-napa, mengganggu persembahanku untuk Baginda Raja. Aku akan memberitahu Arya, bahkan jika aku mati, aku akan membawa Dewi mati bersamaku. Dewi, kamu susah payah ingin menghancurkan keluarga Wijaya. Kamu pikir putra mahkota akan melepaskanmu? Mimpi. Aku akan memberitahu, Yang Mulia Putra Mahkota sekarang juga. Wajah aslimu, wanita jalang. Apa kamu pikir putra mahkota adalah penyelamatmu? Kamu pikir tahta putra mahkota ini bisa bertahan berapa lama? Kirana, cepat sadar. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Adik Kirana tiba-tiba jadi begini. Menurut Anda, apakah ini akhir hayatnya? Sialan. Untung saja aku belum menyerahkannya kepada Baginda Raja. Untung saja sebelum mati dia masih membuatkan patung emas untukku. Tapi, 3 orang keluarga Wijaya mati karena aku. Apakah kamu tidak sedikit pun dendam? Malah memberikan saran untukku. Dewi Anggraini, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dewi Anggraini, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Yang Mulia, putra mahkota, kau lihat sendiri. Keluarga Wijaya tidak pernah menganggapku sebagai anak perempuan. Di mata mereka, aku hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan. Jika aku tidak berguna, mereka akan membuangku. Jika aku bisa, di sisi Yang Mulia Putra Mahkota, setelah naik tahta, melayani di sampingmu, itu sudah seperti naik ke cabang tinggi. Kamu yang paling pintar. Beta jika naik ke posisi tertinggi, pasti akan membuatmu masuk istana menjadi selir. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, tolong bawa kantong wewangian ini. Apa ini? Yang Mulia Putra Mahkota. Akhir-akhir ini Anda sedang naik daun,
pasti akan menarik perhatian orang. Aku khawatir ada yang akan memfitnah kepada Baginda Raja. Jadi aku menulis beberapa strategi. Semoga bisa membantu. Oh ya, apakah ini benar-benar strategi? Jika Yang Mulia tidak menginginkannya, ya sudah. Karena kamu sudah menyiapkannya, tidak apa-apa beta menerimanya. Titah Raja yang mengangkatku sebagai wali raja, setelah turun, segera singkirkan dia. Baik. Mau jadi wanitaku? Kalian keluarga Wijaya, tidak ada yang akan lolos. Sungguh ajaib, patung emas ini dibuat begitu mirip. Benar-benar luar biasa. Baginda Raja. Soal jabatan, wali raja. Wali Raja, kau yang menjadi wali raja. Arya, tahukah kau salahmu? Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan 5 tahun selangkah demi selangkah membangun jalan, agar kebangkitan Zhou Yanbai tampak wajar. Kini baru beberapa bulan, ia dari seorang pangeran yang tidak disayang, menjadi putra mahkota. Kaisar hanya akan curiga padanya. Arya, kau begitu menginginkan kekuasaan dan kedudukan, maka aku akan meminjam tangan orang paling mulia dan terkemuka di dunia untuk menyingkirmu. Baginda Raja. Aku? Apa salahku? Setahun lalu, terjadi kekeringan parah di utara. Kas negara kosong, tidak bisa menyediakan banyak dana bantuan bencana. Akibatnya, banyak rakyat mati kelaparan. Kau yang memiliki begitu banyak harta emas dan perak, mengapa saat itu tidak mau mengeluarkannya? Ayahanda Raja, hamba. 2 tahun lalu, suku emas menyerang. Pakaian musim dingin, makanan, senjata, kuda perang, semuanya tidak mencukupi. Sehingga menunda perang dan kehilangan 3 kota. 1 atau 2 patung emas saja setidaknya bernilai 30 triliun rupiah. Jika dikeluarkan lebih awal, masakan sampai begini. Aku tanya, apakah kau sengaja menunda kesempatan perang? Berusaha menjadikan kerajaan Dirgantara ini sebagai negara bawahan? Kau masih ingin menjadi wali raja? Menurutku, kau punya niat memberontak. Arya, kau akui atau tidak? Tiga tahun lalu karena kekurangan perak, menyebabkan Tao Anggul tidak selesai sebelum musim banjir, menyebabkan banjir di wilayah Jiangnan, lahan subur hancur, lalu wabah merajalela, banyak yang tewas dan terluka. 4 tahun lalu saat memberantas bandit, karena dana perang tidak mencukupi, menyebabkan kehilangan 300 pasukan, Arya Satria, air bisa mengangkut perahu, juga bisa menenggelamkannya. Emas ini bisa mengantarmu ke tahta putra mahkota, juga bisa menjerumuskanmu ke neraka. Kamu masih ingin menjadi wali raja? Aku curiga kamu berniat memberontak. Arya Satria, kamu akui atau tidak? Tidak, Baginda, emas ini milik keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Kau pikir aku bodoh? Aku sudah mengutus orang untuk menyelidiki keluarga Wijaya. Hanya keluarga Wijaya, mana mungkin punya emas sebanyak ini? Kau masih belum mau jujur? Sebenarnya dari mana emas ini? Baginda, beta tidak berbohong. Setengah bulan lalu, sinar keemasan turun ke keluarga Wijaya. Putri Wijaya tiba-tiba terbangun, cukup menyentuh benda, bisa mengubah benda menjadi emas. Pagi ini, pengawal melapor. Keluarga Wijaya tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang selamat. Anak haram, kau masih berani berbohong kepada saya. Lagi pula mengubah benda menjadi emas? Kau pikir saya benar-benar bodoh? Jadi saya menulis beberapa strategi, semoga bisa membantu. Apa ini? Arya, beta meminta penjelasan yang masuk akal darimu. Apa yang kau lakukan dengan kertas kosong? Kenapa tidak ada apa-apa? Emas. Baginda Raja, lihatlah, kertas ini benar-benar menjadi emas. Ternyata, kau tidak membohongi beta. Ternyata, manusia benar-benar bisa mengubah benda menjadi emas. Tidak. Palsu. Seharusnya hanya garis keturunan, keluarga Wijaya yang bisa mengubah benda menjadi emas. Bagaimana aku bisa mengubah benda menjadi emas? Dewi Anggraini berani menipuku? Pantasan kau bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Dengan kemampuan ini, apakah beta masih kekurangan dana perang untuk ekspedisi utara? Penjaga, bawa Arya Satria ke bawah. Urusan ini akan beta selidiki sendiri. Selidiki dengan baik. Tidak. Baginda Raja, ayah, jangan. Arya Satria, sekarang giliranmu merasakan pahitnya mengubah benda menjadi emas.